Kuusir dan kutarik semua fasilitas adikku yang diam-diam bermain di belakangku dengan suamiku, dan kuceraikan suami di depan keluarganya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari senja mulai menyapa ufuk barat, menebar cahaya keemasan yang memantul indah di kaca jendela rumah kami. Aku, Binta, duduk di beranda belakang yang menghadap langsung ke taman kecil nan asri. Segelas teh hangat di tanganku menguap wangi, menemani saat-saat tenang menunggu kepulangan suami. 5 tahun pernikahan dengan Mas Tegar seharusnya membuatku merasa aman, tapi belakangan ini, ada kegelisahan samar yang mengusik relung hatiku yang paling dalam. Aku mencoba mengusir perasaan itu, berdalih bahwa ini hanya imajinasiku yang terlalu aktif, atau mungkin kelelahan karena tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat. Duh, Bunda, kok melamun saja di sini? Suara Neneng, asisten rumah tangga kami yang sudah seperti keluarga, memecah kesunyian. Perempuan parubaya yang setia itu membawa sepiring kue tradisional kesukaanku. Aku cuma menikmati sore ini. Neneng, Mas Tegar bilang akan pulang tepat hari ini. Jarang-jarang, kan? Kataku sambil tersenyum kecil, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogoti. Neneng meletakkan piring di atas meja rotan. Iya, ya, Bunda. Akhir-akhir ini Mas Tegar memang sering pulang larut. Tapi kan memang sedang banyak proyek, katanya. Aku mengangguk, tapi hatiku berkecamuk. Banyak proyek? Atau banyak alasan? Kubuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Tidak pantas bagiku, sebagai istri, untuk selalu mencurigai suami sendiri. Namun, kenangan akan pesan singkat yang tak sengaja kulihat di ponselnya seminggu yang lalu masih membekas. Sebuah pesan dari Rita, adikku sendiri, yang isinya sederhana namun membuatku bertanya-tanya. Makasih untuk semalam, ya. Aku senang sekali. Saat kutanyai, Mas Tegar hanya berkata bahwa dia membantu Rita memilih hadiah untuk temannya. Waktu itu, aku percaya saja. Tapi sekarang, kepercayaan itu mulai retak. Tiba-tiba, suara mobil memasuki garasi menyadarkanku dari lamunan. Jantungku berdebar-debar, campur antara harap dan cemas. Kulepas selimut tipis yang menyelimuti kakiku dan bergegas menuju pintu depan. Mas Tegar sudah berdiri di sana, dengan setelan jas abu-abunya yang selalu membuatku terpesona. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada secari kelelahan di matanya, dan senyumannya terasa dipaksakan. Bin, aku pulang, katanya, mendekatiku dan mencium kening. Pelukannya terasa singkat, tidak seperti biasanya yang hangat dan erat. Sudah makan, ya? Neneng sudah siapkan semuanya di meja makan, kataku, berusaha bersikap normal sambil membantunya melepas jas. Duh, maaf, sayang. Aku sudah makan di luar tadi. Meeting dengan klien dari Singapura berlarut-larut, jadi terpaksa makan bersama. Jawabnya sambil melepas dasi dan berjalan menuju kamar. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Ini sudah yang ketiga kalinya minggu ini dia pulang dengan alasan sudah makan di luar. Tapi, aku sudah pesan makanan favoritmu dari restoran itu. Loh, yang kepiting saus tiram yang kamu suka, kataku, mencoba tidak terdengar seperti mengomel. Dia berhenti di depan pintu kamar, lalu menoleh padaku. Maafkan aku, Bin. Lain kali kabari dulu, ya? Aku juga tidak tahu meetingnya akan sampai segitu. Lagi pula, dia mendekatiku dan mencoba memelukku. Kan bisa dimakan besok. Jangan marah, dong. Aku menarik napas dalam. Aku tidak marah, Tegar. Aku hanya rindu makan bersamamu. Akhir-akhir ini kita jarang sekali bisa quality time bersama. Dia mengelus pipiku. Aku tahu. Tapi ini demi masa depan kita, sayang. Setelah proyek ini selesai, aku janji akan bawa kamu liburan kemanapun kamu mau. Oke. Aku mengangguk lesu. Janji yang sama sudah kudengar berulang kali, tapi liburan itu tak kunjung datang. Rita tadi telepon. Dia mau mampir besok. Katanya mau ambil beberapa barang yang dia titipkan di sini. Wajah Mas Tegar berubah seketika. Ada sesuatu yang melintas di matanya. Sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi.
Rita? Besok? Jam berapa? Kenapa? Ada apa? Tanyaku, penasaran dengan reaksinya. Tidak ada apa-apa. Cuma, aku mungkin harus ke kantor lebih awal besok. Ada rapat penting. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Tapi hari Sabtu. Loh, ya. Kamu kan bilang tidak ada kerja di hari Sabtu. Protesku halus. Darah, ini dadakan. Klien mau ketemu pagi-pagi. Maaf, ya. Katanya sambil masuk ke kamar mandi, mengakhiri percakapan kami. Aku berdiri sendiri di lorong. Hati semakin sesak. Setiap kali nama Rita disebut, selalu ada reaksi aneh dari Mas Tegar. Ataukah ini hanya perasaanku saja? Aku berjalan kembali ke beranda, memandangi taman yang mulai diselimuti kegelapan. Bayang-bayang keraguan mulai merayap dalam benakku, dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa sendirian di dalam rumah yang seharusnya dipenuhi cinta dan kepercayaan. Keesokan harinya, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Matahari Sabtu yang cerah menyelinap melalui celah tirai jendela, menerangi kamar yang tiba-tiba terasa begitu luas dan kosong. Di sebelahku, tempat Mas Tegar sudah dingin, pertanda dia sudah pergi sejak lama. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir perasaan tidak enak yang menggelayuti sejak percakapan kami semalam. Benar saja, ketika ku cek ponselku, ada pesan darinya. Meeting pagi ini mendadak, Bin. Aku pamit duluan. Kiss. Pesan yang singkat, formal, dan sama sekali tidak terasa seperti suami yang sedang berbicara pada istrinya. Baru saja aku berdiri dari tempat tidur, dering telepon memecah kesunyian. Layar ponsel menampilkan foto Rita yang sedang tersenyum lebar. Foto yang kami ambil bersama 6 bulan lalu di Bali, saat liburan terakhir kami bertiga yang terasa bahagia dan tanpa beban. Sekarang, senyuman itu terasa seperti kenangan pahit yang menyimpan rahasia gelap. Kak, suara Rita terdengar riang di seberang telepon. Aku di depan gerbang perumahan. Nih, bisa minta security-nya bukain gate, dong? Aku lupa bawa kartu aksesnya. Sebentar, sayang, kataku sambil menekan tombol intercom untuk memberi izin pada security. Kok sudah pagi-pagi sekali? Biasanya kamu baru bangun siang hari Sabtu. Duh, kakak ini. Aku kan mau nemenin kakak seharian. Soalnya Mas Tegar kan kerja terus. Kasian kakak sendirian di rumah. Jawabnya dengan nada manis yang berlebihan. Ada sesuatu dalam intonasinya yang membuatku merasa tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang berusaha terlalu keras. Beberapa menit kemudian, Rita sudah berdiri di depan pintu dengan segelas kopi favoritku dari kedai langganan kami. Ini, buat kakak. Aku beli tadi, katanya sambil menyodorkan gelas itu. Aku menerimanya dengan senyum tipis, berusaha menepis kecurigaan yang mulai tumbuh. Makasih, Dik. Tapi kok jadi baik banget sih pagi-pagi? Tanyaku sambil mempersilakannya masuk. Rita melenggang masuk dengan familiar, langsung menuju sofa kulit favoritnya di ruang keluarga. Ya biasalah, aku kan sayang sama kakak. Oh iya, kak. Dia berhenti sejenak, mengambil SIP kopi dari gelasnya sendiri. Aku ada perlu nih. Kursus desain grafis yang kemarin itu, ternyata level advance-nya lebih mahal dari yang kukira. Aku duduk di hadapannya, menatap wajah adikku yang begitu mirip dengan ibu kami. Berapa lagi, Rit? Bukannya bulan lalu aku baru saja mentransfer untuk biaya kursus level intermediate. 25 juta, Kak. Jawabnya cepat, tanpa ragu. Tapi ini benar-benar penting. Aku janji, setelah selesai kursus ini aku akan langsung cari kerja yang proper. Gak akan minta-minta lagi sama kakak. Kalimat terakhirnya membuatku tersentak. Rita, aku tidak pernah menganggapnya sebagai minta-minta. Aku dengan senang hati membantumu. Kamu tahu, setelah ibu dan ayah meninggal, aku merasa bertanggung jawab. Tahu, potongnya dengan sedikit tidak sabar. Tapi yang namanya tanggung jawab juga ada batasnya, kan? Aku sudah dewasa, harusnya bisa mandiri. Dia menghela napas dramatis. Makanya, tolong yang terakhir kali ini, Kak, nanti kalau aku sudah kerja, aku akan kembalikan semua uang yang sudah kakak berikan. Aku mengamati wajahnya, matanya yang berbinar-binar, senyumannya yang sedikit terpaksa. Ada sesuatu yang tidak beres,
Tapi aku tidak bisa menunjukkannya. Baiklah, nanti aku transfer. Tapi ini benar-benar yang terakhir untuk kursus. Ya? Kamu harus serius dengan ini. Rita langsung berseri-seri. Iya, Kak. Aku janji. Oh iya, ngomong-ngomong. Dia mencondongkan badan ke depan, dengan ekspresi penuh konspirasi. Mas Tegar kemarin bilang kalau dia akan ke Singapura bulan depan. Katanya mau meeting sama klien baru. Dia nggak ngajak kakak. Dariku berdetak kencang. Singapura? Mas Tegar tidak bilang apa-apa padaku. Ah, mungkin mau kasih kejungan. Rita berkata cepat, terlalu cepat. Dia kemarin cerita ke aku waktu ketemu di mall. Kebetulan aja kita ketemu, jadi ngobrol sebentar. Kalian ketemu di mall? Kapan? Tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Lupa. Minggu lalu, kayaknya. Jawabnya sambil bermain-main dengan gelas kopinya. Aku lagi meeting klien kecil-kecilan. Ketemu dia. Ya udah, sekalian makan siang deh. Makan siang? Mas Tegar tidak pernah menyebutkan pertemuan ini. Aku merasa seperti orang bodoh yang terakhir tahu tentang segala sesuatu dalam hidup suami dan adikku sendiri. Kakak, kenapa? Kok wajahnya pucat gitu? Tanya Rita dengan nada peduli yang terasa dipaksakan. Aku baik-baik saja, kataku sambil berdiri. Mau teh lagi? Jangan, udah cukup. Aku harus pergi sebentar. Nih, ada janji sama teman. Rita berdiri dan meraih tas bermereknya. Tas yang kubelikan untuk ulang tahunnya bulan lalu. Oh iya, tentang uang kursusnya. Sudah kubilang akan kutransfer. Jawabku pendek. Rita mendekatiku dan memelukku. Kakak memang yang terbaik. Aku nggak tahu harus berterima kasih bagaimana. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan balas semua kebaikan kakak. Pelukannya terasa hampa. Kata-katanya kosong. Saat dia berbalik dan berjalan keluar, aku berdiri di tempat yang sama, memandangi pintu yang tertutup perlahan. Hatiku berat, penuh dengan pertanyaan yang tidak berani kuucapkan. Apakah aku hanya paranoid? Atau memang ada sesuatu yang terjadi di antara dua orang yang seharusnya paling kupercaya dalam hidupku? Neneng muncul dari dapur dengan wajah penuh perhatian. Bunda, tadi adik Rita sudah pergi? Kok cepet sekali? Aku mengangguk lemah. Dia ada janji, katanya. Neneng menghela napas. Bunda, Neneng ini mau bilang sesuatu. Kemarin waktu Neneng bersih-bersih, nemu struk hotel di tas kerja Mas Tegar. Hotelnya yang dekat mal itu. Dunia seakan berhenti berputar. Kapan? Desaku, suaraku bergetar. 3 hari yang lalu, Bunda. Pas hari Rabu, waktu Mas Tegar bilang meeting sampai malam. Neneng menatapku dengan penuh kasihan. Mungkin memang untuk meeting, ya, Bunda. Tapi kita berdua tahu itu bukan untuk meeting. Hotel yang disebutkan Neneng adalah hotel yang sama persis dengan yang kulihat di kwitansi seminggu yang lalu. Dan Rabu malam, persis malam ketika Rita mengirim pesan, terima kasih untuk semalam, pada Mas Tegar. Aku pelan-pelan duduk di kursi, perasaanku campur aduk antara marah, sakit hati, dan pengingkaran. 25 juta untuk kursus? Atau untuk biaya perselingkuhan mereka? Aku menatap tangan kosongku, menyadari bahwa selama ini aku bukan hanya terlalu baik, aku juga terlalu naif. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas lautan kaca yang siap retak setiap saat. Setiap suara telepon, setiap derit pintu, setiap senyuman Mas Tegar, semuanya terasa seperti pertunjukan sandiwara yang membuatku semakin tersiksa. Aku memutuskan untuk tidak mentransfer uang yang diminta Rita, meski dia sudah menelepon 3 kali dengan berbagai alasan mendesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku belajar berkata, tunggu, pada adikku sendiri. Suatu sore ketika Mas Tegar mengumumkan akan lembur sampai malam, aku memutuskan untuk membersihkan kamar kerjanya sendiri, sesuatu yang biasanya kuserahkan pada Neneng. Ruangan itu selalu menjadi area pribadinya, dan aku selalu menghormati batas itu. Tapi sekarang, rasa hormat itu mulai tergantikan oleh kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Bunda mau bersih-bersih kamar kerja Mas? Tanya Neneng dengan ragu saat melihatku membawa peralatan kebersihan. Iya, Neneng. Kamu bisa istirahat saja hari ini, jawabku,
berusaha terdengar normal. Neneng mengerti. Matanya mengatakan bahwa dia tahu apa yang sebenarnya kulakukan. Bunda, hati-hati ya, bisiknya sebelum meninggalkanku sendirian. Kamar kerja Mas Tegar selalu rapi, terlalu rapi, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Komputer mejanya terkunci, laci-laci tertutup rapat. Tapi ada satu tas kerja kulit yang biasa dibawanya untuk meeting, tersandar di samping kursi. Dengan jantung berdebar-debar, ku buka resletingnya. Aroma parfumnya yang familiar menyambutku, tapi ada aroma lain yang menyelinap di antaranya, wangian bunga manis yang sangat kukenal. Parfum merek Prancis yang kubelikan untuk Rita bulan lalu. Aku membeku, tapi kemudian melanjutkan pencarian. Beberapa dokumen perusahaan, kalkulator, pulpen mahal, lalu, di saku samping, kurasakan selembar kertas. Kwitansi hotel yang sama dengan yang ditemukan Neneng. Tapi kali ini, ada tulisan tangan di bagian belakangnya. Malam yang sempurna. R. Tangan gemetar memegang kertas itu. R? Rita? Aku hampir tidak bisa bernapas. Kwitansi itu untuk suite termahal di hotel, dengan biaya yang cukup untuk membayar uang muka mobil kecil. Tanggalnya Rabu malam, malam ketika Mas Tegar, lembur, dan Rita, meeting klien. Tiba-tiba, teleponku berdering. Dari layar terpampang foto Rita lagi-lagi. Apa? Rit? Suaraku serak saat mengangkat. Kak, transfernya kok belum masuk juga? Aku harus bayar DP hari ini, nggak bisa ditunda lagi. Suaranya mendesak. Kita perlu bicara, Rita. Bisa datang ke sini sekarang. Diam sejenak. Sekarang? Aku lagi sibuk. Nih, mungkin nanti malam. Tidak, sekarang. Hardiku, tidak bisa menahan emosi lagi. Baik, baik. Aku datang sekarang. Tapi kenapa? Kak? Suaramu aneh sekali. Setengah jam kemudian, Rita sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya masam, seperti anak kecil yang dipanggil guru karena berbuat nakal. Kakak transfer saja uangnya. Buat apa aku harus datang semua? Gerutunya. Aku melemparkan kwitansi hotel ke mejanya. Ini apa? Rita mengambilnya. Wajahnya berubah pucat tapi cepat pulih. Kwitansi hotel? Memang kenapa? Kamu tahu ini dari mana? Dari mana aku tahu? Mungkin Mas Tegar meeting dengan klien. Jawabnya, tapi matanya tidak bisa menatapku. Meeting dengan klien sampai perlu suite termahal? Dan tulisan, R, di belakangnya? R seperti Rita. Rita tertawa getir. Kakak jadi detektif sekarang? Bisa jadi R itu seperti Ratna, Rina, atau Rani. Atau mungkin nama kliennya. Jangan main-main denganku, Rita. Aku bukan bodoh, teriakku, bangkit dari kursi. Dia juga bilang kamu paranoid akhir-akhir ini, balas Rita dengan tajam. Katanya kamu selalu mencurigai dia, selalu cemburu buta. Kalimat itu membuatku terpana. Mereka sudah membicarakanku, membahas kekuranganku. Jadi, kalian sudah membicarakanku. Suaraku bergetar. Rita menyadari kesalahannya. Tidak, maksudku. Pergi, Hardiku, menunjuk ke pintu. Keluar dari rumahku sekarang. Kakak. Pergi, teriakku sampai suaraku parau. Rita berdiri, wajahnya campur antara menyesal dan marah. Kakak akan menyesal memperlakukan aku seperti ini. Dia berbalik dan pergi, meninggalkanku sendirian dengan kwitansi hotel yang sekarang terasa seperti pisau yang menancap di dadaku. Malam itu, ketika Mas Tegar pulang, aku sudah menunggunya di ruang keluarga dengan kwitansi di tangan. Bin, kamu belum tidur? Tanyanya dengan wajah lelah. Aku menemukan ini di tas kerjamu, kataku, melemparkan kwitansi ke hadapannya. Wajahnya berubah. Itu, untuk meeting dengan klien dari Jepang. Suite termahal? Untuk meeting. Dia orang penting, Bin. Harus kita jamu baik-baik. Dan tulisan, R, di belakangnya. Dia diam lama. Aku tidak tahu. Mungkin resepsionisnya yang menulis. Jadi kamu tidak bersama Rita malam itu? Rita? Tidak. Kenapa kamu selalu menuduh aku dengan Rita? Suaranya mulai tinggi.
Aku menarik napas dalam. Karena tadi siang Rita ada di sini. Dan dia bilang, kamu mengeluh padanya bahwa aku paranoid. Wajah Mas Tegar pucat. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Tegar, katakan yang sebenarnya. Aku lebih menghargai kejujuran daripada pengkhianatan. Dia menatapku lama, lalu akhirnya menunduk. Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku terlalu lelah. Dia berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkanku sekali lagi dengan rasa hampa dan pengkhianatan yang semakin dalam. Keesokan paginya, aku menemukan bukti lain. Sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan, persis seperti warna rambut Rita, terselip di jas yang dikenakan Mas Tegar Rabu lalu. Jas yang katanya hanya dipakai untuk meeting di kantor. Kepalaku pusing, hatiku hancur. Tapi di balik semua rasa sakit itu, tekadku mulai menguat. Aku perlu bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Aku perlu mengetahui sejauh apa pengkhianatan ini terjadi. Dan yang paling penting, aku perlu kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang sedang menantiku. Pagi itu, keputusan berat akhirnya kuambil. Dengan tangan gemetar, aku menelpon sebuah nomor yang kutemukan dari rekomendasi teman. Sebuah biro detektif swasta yang khusus menangani kasus-kasus perselingkuhan. Suara laki-laki di seberang telepon terdengar profesional namun berempati ketika ku ceritakan kecurigaanku. Ibu Binta, kami akan membantu. Tapi saya harus ingatkan, kadang kebenaran bisa lebih menyakitkan dari yang dibayangkan, katanya. Aku menghela napas panjang. Saya siap, Pak. Yang saya butuhkan sekarang adalah kepastian. Selama seminggu berikutnya, hidupku berjalan dalam dua dunia yang berbeda. Di permukaan, aku tetap Binta yang tenang, menyiapkan sarapan untuk Mas Tegar, tersenyum manis ketika dia bercerita tentang meeting-nya. Bahkan berpura-pura tertawa ketika Rita menelepon dan berbicara seolah tidak ada ketegangan antara kami. Tapi di balik itu, setiap dering telepon membuat jantungku berdebar, menunggu laporan dari detektif yang kuperkerjakan. Mas Tegar semakin sering lembur, dan Rita semakin jarang mampir ke rumah. Ketika kutanyai, Mas Tegar selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Proyek baru dari Malaysia. Sayang, mereka waktunya beda sama kita. Jadi harus meeting malam. Atau, Rita katanya lagi sibuk cari kerja, makanya jarang main. Aku hanya mengangguk, menyimpan semua kepalsuan itu dalam hati yang semakin hari semakin keras membatu. Hari Jumat yang menentukan akhirnya tiba. Aku mendapat telepon dari detektif itu. Ibu Binta, laporannya sudah ready. Bisa ketemu di mana? Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari lingkungan rumah maupun kantorku. Duduk di sudut kafe yang sepi, tanganku berkeringat dingin memegang segelas teh yang sudah dingin. Seorang pria parubaya dengan kemeja sederhana mendekatiku. Ibu Binta, tanyanya rendah. Aku mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Dia menaruh sebuah amplop coklat di atas meja. Semua ada di sini. Foto, rekaman percakapan, bahkan bukti transaksi hotel. Jantungku berhenti berdetak. Transaksi hotel. Ya, ternyata sudah berlangsung cukup lama, Bu. Sekitar 6 bulan. Amplop itu terasa berat di tanganku. Dengan napas tersengal, ku buka perlahan. Foto pertama yang kulihat adalah mereka berdua, Mas Tegar dan Rita, sedang berpelukan mesra di parkiran basement sebuah hotel. Tanggal di sudut foto menunjukkan itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang keempat, ketika Mas Tegar membatalkan reservasi makan malam romantis dengan alasan ada emergency meeting. Foto berikutnya lebih menyakitkan. Mereka berciuman di dalam mobil Mas Tegar, di depan apartemen Rita. Lalu ada foto mereka berbelanja bersama. Mas Tegar membelikan Rita tas merek mahal yang sama dengan yang kumiliki. Yang terparah adalah foto mereka masuk bersama ke sebuah hotel butik. Tangan mereka terlihat erat bergandengan. Ada juga rekaman percakapan telepon mereka, kata detektif itu dengan wajah serius. Mau ibu dengar? Dengan tangan gemetar, kuambil earphone yang dia sodorkan. Suara Mas Tegar yang kukenal begitu dalam terdengar jelas. Aku tidak tahan lagi harus pura-pura mencintainya. Rit. Setiap kali dia menyentuhku, aku merasa jijik. Lalu suara Rita. Sabar, ya. Kita harus tunggu waktu yang tepat. Dia kan yang pegang kendali keuangan semua. Kalau kita cerai sekarang,
kita tidak dapat apa-apa. Aku tahu, sayang. Tapi kadang aku ingin langsung meninggalkan semuanya, lari bersamamu. Jangan bodoh, Tek. Kita harus pintar. Aku sudah cari informasi. Properti yang atas nama dia saja nilainya sudah puluhan miliar. Kita harus dapat bagian kita. Air mataku mengalir deras, tapi aku tidak berusaha mengusapnya. Rasa sakit yang kurasakan begitu dalam, sampai-sampai aku tidak bisa lagi menahannya. Masih ada satu hal lagi, Ibu. Detektif itu melanjutkan dengan suara lembut. Mereka ternyata sudah menyewa apartemen bersama di daerah Kemang. Sewa dibayar oleh suami ibu. Kudapat amplop kedua berisi foto-foto apartemen mereka, tempat tidur besar, cangkir kopi berpasangan, bahkan foto mereka berdua yang terpajang di meja sisi tempat tidur. Dunia benar-benar runtuh di sekelilingku. Sore itu, aku pulang ke rumah yang tiba-tiba terasa asing. Neneng menyambutku dengan wajah khawatir. Bunda, baik-baik saja? Wajah Bunda pucat sekali. Aku tidak bisa menjawab. Aku berjalan pelan menuju kamar, merobek-robek semua foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Setiap senyuman, setiap pelukan, setiap ciuman, semuanya ternyata kebohongan belaka. Ketika Mas Tegar pulang malam itu, dia menemukanku duduk di lantai kamar, dikelilingi potongan-potongan foto dan laporan detektif yang berserakan. Apa ini, Binta? Tanyanya, wajahnya pucat. Kebohongan kita selama ini, Tegar. Atau lebih tepatnya, kebohonganmu dan adikku. Dia mengambil satu lembar foto. Foto mereka berciuman di mobil. Tangannya gemetar. Binta, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Teriakku, bangkit berdiri. Jelaskan bagaimana kau berselingkuh dengan adikku sendiri? Jelaskan bagaimana kau memanggilku menjijikan? Atau jelaskan bagaimana kalian berencana menguras hartaku? Dia terdiam, tidak bisa berkata-kata. 6 bulan, Tegar. 6 bulan kau mempermainkanku. Dan dengan adikku sendiri. Binta, tolong. Dia mencoba mendekat. Jangan mendekat, aku menjerit. Kau tahu yang paling menyakitkan? Bukan perselingkuhanmu. Tapi kau membiarkan aku terus mempercayaimu, membiarkan aku terus mencintaimu, sambil tertawa di belakangku bersama dia. Air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Aku menyesal, Binta. Aku benar-benar menyesal. Kepenyesalanmu datang terlambat. Sekarang, keluar dari kamarku. Keluar dari rumahku. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, Mas Tegar tidur di kamar tamu. Dan aku, terbaring di tempat tidur kami yang besar, merasakan kesepian yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada satu hal yang mulai tumbuh. Tekad untuk membalas semua pengkhianatan ini. Mereka sudah memainkanku seperti orang bodoh. Sekarang, giliranku untuk menunjukkan bahwa wanita yang mereka remehkan ternyata lebih kuat dari yang mereka kira. 3 hari berlalu sejak konfrontasi itu. Aku seperti berjalan dalam kabut. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada pengkhianatan yang terjadi di balik senyuman dan kata-kata manis. Tapi pagi ini, ketika matahari menerobos masuk melalui jendela kamar, sesuatu dalam diriku berubah. Air mata telah kering, digantikan oleh tekad baja yang dingin. Mereka mengira aku akan hancur, menangis dalam kesedihan, mungkin bahkan memohon agar Mas Tegar tetap tinggal. Tapi mereka salah. Sangat salah. Aku mandi dengan air dingin, berpakaian rapi, dan duduk di depan meja rias. Di cermin, terpantul wanita dengan mata berkantung tapi penuh tekad. Mereka akan membayar untuk ini, bisikku pada bayanganku sendiri. Mereka akan belajar bahwa tidak ada yang bisa mempermainkan Binta dan lolos begitu saja. Neneng tampak terkejut ketika melihatku turun dengan setelan bisnis lengkap. Bunda keluar hari ini? Tanyanya penuh perhatian. Iya, Neneng. Ada beberapa urusan penting, jawabku sambil mengambil kopi. Dan tolong, jangan beri Mas Tegar akses ke apapun di rumah ini mulai hari ini. Ganti semua kode password, termasuk untuk garasi. Neneng mengangguk, memahami tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Baik,
Bunda, hati-hati di jalan. Pertemuan pertamaku adalah dengan seorang pengacara perceraian ternama, Ibu Sinta. Kantornya yang megah di lantai 25 gedung perkantoran elit membuatku sadar bahwa ini adalah pertarungan yang serius. Ibu Binta, berdasarkan bukti-bukti yang Anda bawa, Ibu Sinta berkata sambil memeriksa dokumen dari detektif, kita memiliki posisi yang sangat kuat. Perselingkuhan, apalagi dengan saudara kandung sendiri, akan membuat suami Anda tidak mendapatkan apa-apa dalam perceraian. Yang saya inginkan bukan hanya dia tidak mendapatkan apa-apa, Ibu Sinta. Saya ingin dia merasakan setiap tetes rasa sakit yang telah dia timbulkan pada saya. Ibu Sinta menatapku dengan penuh pengertian. Kita bisa bekukan semua asetnya, tarik kembali semua akses finansialnya, dan yang paling penting, kita bisa ekspos perselingkuhan ini ke keluarga besarnya. Ayahnya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga. Bagus, kataku dengan senyum tipis. Saya ingin perceraian ini disidangkan di pengadilan keluarga, dengan semua anggota keluarga besar hadir. Saya ingin mereka semua melihat siapa sebenarnya Mas Tegar. Pertemuan berikutnya lebih memuaskan, dengan manajer bangku. Dengan sigap, semua rekening bersama dibekukan, kartu kredit Mas Tegar diblokir, dan semua aksesnya ke perusahaan-perusahaanku dicabut. Satu hal lagi, Pak Andi, kataku pada manajer bank yang sudah melayaniku selama 10 tahun. Saya ingin menarik semua investasi yang saya tanam di perusahaan suami. Pak Andi terlihat ragu. Itu jumlahnya cukup besar, Ibu Binta. Bisa membuat perusahaan suami kolaps. Persis seperti itulah yang saya inginkan, jawabku dingin. Sore itu, ketika aku kembali ke rumah, suasana sudah berbeda. Mas Tegar sedang menungguku di ruang tamu dengan wajah panik. Binta, apa yang terjadi? Kartu kreditku ditolak di mana-mana. Bahkan untuk beli bensin. Aku meletakkan tas dengan tenang. Oh, itu? Ya, wajar. Saya yang membekukannya. Dasar perempuan gila. Kau pikir kau bisa menghentikanku seperti itu? Aku mendekatinya. Tatapan tajam. Bukan hanya menghentikan, Tegar. Saya akan menghancurkanmu. Seperti rencanamu bersama Rita untuk menghancurkan saya. Wajahnya pucat. Apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura bodoh. Saya tahu segalanya. Apartemen di Kemang, rencana kalian untuk menguras hartaku, bahkan obrolan telepon kalian yang mesra. Aku mengambil remote, menyalakan TV, dan memutar rekaman percakapan mereka yang kudapat dari detektif. Suara Rita terdengar jelas. Kalau kita tunggu sampai dia menandatangani surat wasiat, semua akan jadi milik kita. Sabar saja, sayang. Mas Tegar terjatuh ke kursi, wajahnya hancur. Binta, tolong. Tolong? Seperti yang kau tolong Rita membahagiakan dirinya di atas penderitaanku. Suaraku meninggi. Kau punya dua pilihan, Tegar. Pertama, kau tanda tangani surat perceraian dengan syarat-syaratku, dan kau masih bisa menyelamatkan sisa harga dirimu. Atau kedua, kita hadapi ini di pengadilan dan semua orang akan tahu betapa hina dirimu. Dia menatapku, matanya penuh keputusasaan. Apa syarat-syaratmu? Kau keluar dari rumah ini hari ini juga. Hanya dengan pakaian yang kau kenakan. Semua barangmu akan kukirim nanti. Kau tidak boleh mendekati Rita selama proses perceraian berlangsung. Dan yang terpenting, kau akan menghadapi perceraian ini di depan keluarga besarmu. Tidak. Jangan libatkan keluarganya. Protesnya. Terlambat. Jawabku. Besok siang, di rumah orang tuamu. Semua akan hadir. Dan kau akan mengakui semua perbuatanmu di depan mereka. Malam itu, setelah Mas Tegar pergi dengan wajah hancur, aku berdiri di balkon kamar. Angin malam menerpa wajahku, membawa serta rasa bebas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rencana sudah disusun, jebakan sudah dipasang. Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat untuk menutup perangkap itu. Teleponku berdering. Dari layar terpampang foto Rita.
Aku biarkan berdering sampai berhenti. Biarlah dia panik. Biarlah dia bertanya-tanya. Besok, dia akan mendapatkan kejutan yang tidak akan pernah dilupakannya. Aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Mereka mengira akan menghancurkanku, tapi justru sebaliknya. Aku akan bangkit lebih kuat, sementara mereka akan tenggelam dalam karma yang mereka ciptakan sendiri. Pagi itu matahari bersinar terik, seolah alam semesta mendukung rencanaku. Aku berdiri di depan jendela, menonton lalu lintas yang ramai di bawah. Hari ini adalah hari pertama dari rencana balas dendamku yang sempurna. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan matang, seperti seorang sutradara yang akan mempertunjukkan drama terbaiknya. Bunda, mobil sudah siap, lapor Neneng dari belakang. Tapi Bunda yakin mau pergi sendiri? Neneng temani saja. Tidak perlu, Neneng. Ini sesuatu yang harus kulakukan sendiri, jawabku sambil merapikan blazer hitam yang kupakai. Penampilanku hari ini sengaja kubesankan sempurna. Make up flawless, setelan bisnis elegan, sepatu high heels yang membuatku merasa lebih tinggi, lebih kuat. Aku ingin Rita melihat bahwa aku tidak hancur, bahwa aku justru lebih berdaya darinya. Perjalanan ke apartemen Rita terasa seperti adegan dalam film. Aku menyetir sendiri mobil mewahku, menyusuri jalanan Jakarta yang macet dengan ketenangan yang mengejutkan. Radio memutar lagu-lagu tentang pembalasan dendam, seolah mengiringi tekadku. Saat tiba di apartemen mewah yang selama ini kubayar untuk Rita, security langsung membukakan pintu. Selamat pagi, Ibu Binta. Ada yang bisa kami bantu? Tidak perlu, terima kasih. Saya hanya akan menemui adik saya sebentar, jawabku dengan senyum manis yang menyembunyikan niat sebenarnya. Aku mengetuk pintu apartemen Rita dengan 3 ketukan tegas. Butuh beberapa saat sebelum pintu terbuka, dan di sana berdiri Rita dengan piyama mahalnya yang masih kubungakan bulan lalu. Kak, apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi? Rita terlihat mengantuk, tapi matanya langsung melebar ketika melihat penampilanku yang sempurna. Aku perlu bicara denganmu, Rit. Bisa aku masuk? Kataku tanpa menunggu jawabannya, langsung menyelinap masuk ke dalam apartemen. Ruang tamu yang elegan, semua perabotan pilihan terbaik, lukisan mahal di dinding, bahkan vas kristal yang dia beli dengan uangku. Semuanya menjadi saksi bisu dari pengkhianatannya. Kak, aku masih belum siap. Aku baru bangun tidur, keluhnya sambil menatapku curiga. Ini tentang transfer uang kursus kemarin? Aku minta maaf kalau kemarin aku. Ini bukan tentang uang, Rita. Potongku, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke pemandangan kota. Ini tentang pengkhianatan. Rita terdiam sejenak. Apa maksudmu? Aku berbalik, menatapnya langsung. Aku tahu segalanya. Tentang perselingkuhanmu dengan Mas Tegar. Tentang apartemen di Kemang. Tentang rencana kalian untuk menguras hartaku. Wajah Rita pucat seketika. Itu tidak benar. Siapa yang memberitahumu omong kosong itu? Dari dalam tas, ku keluarkan setumpuk foto yang kudapat dari detektif. Kubarkan di atas meja marmar. Foto-foto mereka berdua yang mesra, berpegangan tangan, berciuman, semua tertangkap jelas. Kakak menyewa detektif? Serius? Rita tertawa getir, tapi matanya penuh kepanikan. Kakak benar-benar sudah gila. Gila? Tidak, sayang. Aku baru saja sadar. Aku mendekatinya, suaraku rendah tapi penuh ancaman. Selama ini aku yang membiayai hidupmu, memberimu kemewahan, dan yang kau lakukan? Merampas suamiku. Kakak pikir Mas Tegar mencintaimu. Rita menyeringai. Dia bilang kamu membosankan. Dia bilang hubungan kalian sudah mati sejak 2 tahun lalu. Kalimat itu seharusnya menyakitkan, tapi justru membuatku semakin kuat. Kalau begitu, kenapa dia tidak berani meninggalkanku? Kenapa dia harus bersembunyi di belakangku seperti pengecut? Rita tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan, sekarang, saatnya kau membayar untuk semua ini.
Aku meraih tas Hermes yang tergantung di rak dekat pintu. Tas yang kubicayakan dengan harga ratusan juta. "Hei, itu tasku," protes Rita. "Tas kita, sayang. Seperti segala sesuatu di apartemen ini." Aku mengeluarkan kunci mobil dari dalam tasnya. "Mobil yang kau pakai selama ini juga atas namaku. Kau pikir aku akan membiarkan seorang pengkhianat terus menikmati kemewahan dariku?" Rita mulai panik. "Kakak tidak bisa melakukan ini. Di mana aku akan tinggal? Bagaimana aku akan bekerja?" "Aku tidak peduli," jawabku dingin. "Kau harus keluar dari sini hari ini juga. Manajemen apartemen sudah kuberitahu. Mereka akan mengubah kode akses mulai jam 6 sore nanti." "Kau monster," teriak Rita. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku adikmu. Darah dagingmu sendiri." Aku punya adik yang bernama Rita, tapi dia mati bagiku sejak dia memutuskan untuk berselingkuh dengan suamiku. Aku berjalan ke pintu, lalu menoleh untuk terakhir kalinya. "Oh iya, satu hal lagi. Semua kartu kredit, rekening bank, dan akses finansial lainnya sudah kublokir. Selamat mencoba hidup mandiri." Aku meninggalkannya yang terisak-isak di tengah kemewahan yang sebentar lagi akan hilang darinya. Di lift, rasanya seperti beban berat telah terlepas dari pundakku. Ini baru permulaan. Sesampainya di lobi, aku langsung menuju tempat parkir. Mobil Mercedes yang biasa dipakai Rita sudah kutunggu dengan sopir yang kusewa khusus untuk hari ini. "Pak, ini kunci mobilnya. Tolong antar mobil ini ke showroom untuk dijual," perintahku pada sopir itu. "Dan ini amplop untuk Bapak." Aku tidak melihat ketika mobil itu dibawa pergi. Aku masuk ke mobilku sendiri, menyalakan mesin, dan menghubungi manajemen apartemen. "Selamat pagi, ini Ibu Binta. Saya konfirmasi bahwa saya tidak akan memperpanjang sewa unit 1802. Mohon proses pengosongan dan saya akan kirim tim untuk mengambil barang-barang pribadi saya besok." Di seberang telepon, mereka mengiyakan dengan sopan. Rita bahkan tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan barang-barang mewahnya. Semua akan dikemas dan disimpan di gudang sampai perceraianku selesai. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Aku memutar musik klasik, menikmati kemenangan pertamaku. Tapi yang paling kutunggu adalah momen ketika Rita menyadari bahwa tanpa uang dan fasilitas dariku, hidupnya akan berubah total. Dan Mas Tegar? Dia akan menjadi orang berikutnya yang merasakan akibat dari pengkhianatannya. Sesampainya di rumah, Neneng menyambutku dengan wajah lega. "Bagaimana, Bunda? Apakah adik Rita?" "Rita bukan lagi adikku, Neneng," potongku dengan tegas. "Dia adalah musuh yang harus kuhadapi." Aku berjalan menuju kamar, merasa puas tapi juga kosong. Ini baru babak pertama, dan masih banyak pertempuran yang harus dijalani. Tapi hari ini, aku membuktikan pada diri sendiri bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan membuat mereka membayar untuk setiap air mata yang telah mereka buat. Malam itu, rumah yang biasanya terasa sunyi kini justru terasa damai dalam kesendirianku. Mas Tegar telah pergi, menginap di hotel setelah menyadari betapa seriusnya ancamanku. Tapi aku tahu ini hanya sementara. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu bersama Rita. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku sudah beberapa langkah lebih depan. Keesokan paginya, aku bangun dengan rencana yang sudah kupersiapkan matang-matang. Saat sarapan, Neneng melayani dengan wajah penuh perhatian. "Bunda, tadi pagi ada telepon dari bank. Katanya Mas Tegar mencoba menarik dana besar dari rekening bersama," lapor Neneng dengan suara berbisik. Aku tersenyum tipis. "Sudah kuduga. Tapi tenang saja, Neneng. Semua sudah kuantisipasi. Sejak 3 hari yang lalu, semua rekening bersama sudah kubekukan dan membutuhkan persetujuan dua pihak untuk transaksi di atas 10 juta. Pukul 9 pagi, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Tegar Kantor. Aku biarkan berdering 5 kali sebelum akhirnya mengangkat. "Ya, Tegar?" Suaraku sengaja kubuatin manis. "Binta,
Apa yang terjadi dengan rekening kita? Aku butuh dana untuk bayar supplier hari ini. Ini urgent. Suaranya terdengar panik. Oh, maaf, sayang. Kemarin aku dapat laporan ada percobaan penipuan dari rekening kita. Jadi terpaksa kubekukan sementara. Untuk sementara, pakai dana darurat dulu saja. Jawabku tetap manis. Dana darurat? Itu tidak cukup. Aku butuh 500 juta hari ini. Wah, repot juga ya. Tapi kan kamu punya tabungan pribadi, kan? Pakai itu dulu saja. Aku tahu persis tabungan pribadinya tidak lebih dari 100 juta. Selama ini dia selalu mengandalkan uangku. Binta, ini bukan main-main. Kalau tidak bayar supplier hari ini, proyeknya batal dan kita bisa rugi miliaran. Kita? Tanyaku dingin. Perusahaan itu atas namamu sendiri, Tegar. Aku hanya investor. Dan sebagai investor, aku memutuskan untuk menarik semua investasiku. Diam sejenak di seberang telepon. Apa? Kau tidak bisa melakukan itu? Bisa saja. Coba baca lagi perjanjian investasi kita. Ada klausul yang memperbolehkan investor menarik dana kapan saja jika menemukan indikasi penyelewengan. Aku berjalan mendekati jendela, menikmati rasa panik dalam suaranya. Dan perselingkuhan dengan adikku sendiri termasuk penyelewengan kepercayaan yang parah. Binta, tolong. Kita bisa bicara baik-baik. Aku akui semua kesalahanku, tapi jangan libatkan perusahaan. Ini menyangkut hidup 50 karyawan. Kau seharusnya memikirkan itu sebelum berselingkuh dengan adikku, jawabku tajam. Oh iya, ingat villa di puncak yang kau beli tahun lalu? Atas namaku juga. Jadi kau tidak bisa menjualnya untuk menutupi kerugianmu. Kau sudah rencanakan semua ini. Suaranya bergetar. Selamat pagi, Tegar. Semoga harimu menyenangkan, kataku sebelum menutup telepon. Setelah memastikan telepon sudah terputus, aku tersenyum puas. Ini baru permulaan. Aku kemudian menghubungi pengacaraku. Ibu Sinta, tolong proses penarikan semua investasi saya dari perusahaan PT Tegar Makmur Sejahtera. Dan saya ingin semua properti yang masih dalam proses balik nama dihentikan. Baik, Ibu Binta. Kebetulan ada 3 properti yang sedang dalam proses balik nama ke atas nama suami. Akan saya hentikan segera. Sore hari, ketika aku sedang memeriksa dokumen-dokumen properti, telepon dari Rita masuk lagi. Kali ini aku putuskan untuk mengangkat. Kakak, apa yang kau lakukan padaku? Teriaknya histeris. Aku diusir dari apartemen. Mobilku disita. Kartu kreditku ditolak di mana-mana. Selamat datang di dunia nyata, Rita. Di mana segala sesuatu harus kau usahakan sendiri, bukan dengan merebut milik orang lain. Dasar perempuan sinting. Tunggu saja, aku akan ceritakan semua pada keluarga. Aku akan bilang pada tante dan om bahwa kau sudah gila. Silakan, jawabku tenang. Tapi ingat, aku punya semua bukti perselingkuhanmu. Jadi pikirkan baik-baik sebelum kau berbicara. Dia mengeluarkan sumpah serapah sebelum menutup telepon dengan kasar. Aku hanya tergelak. Semakin mereka panik, semakin sempurna rencanaku. Malam itu, saat aku sedang menikmati makan malam sendirian, telepon dari ibu mertua masuk. Aku tarik napas dalam sebelum mengangkat. Binta, nak, ibu dengar dari Tegar kalian sedang ada masalah. Apa benar kau mau menarik semua dana dari perusahaannya? Suara ibu mertua terdengar khawatir. Ibu, masalahnya lebih besar dari sekadar uang. Tanya saja pada Tegar mengapa aku melakukan semua ini. Dan besok, seperti yang sudah kukatakan padanya, kita akan membicarakan ini semua di depan keluarga. Binta, tolong. Keluarga kita tidak pantas dipermalukan di depan umum. Apapun masalahnya, kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Maaf, Ibu. Tapi yang terjadi ini sudah di luar batas kekeluargaan. Besok jam 2 siang, di rumah ibu. Semua harus hadir, termasuk Rita. Aku menutup telepon sebelum ibu mertua bisa membujuk lebih lanjut. Pertempuran besok akan menjadi penentu. Tapi aku sudah siap dengan semua senjataku.
Mereka akan melihat bahwa wanita yang selama ini mereka anggap lemah ternyata adalah pejuang yang tangguh. Sebelum tidur, kusiapkan semua dokumen dalam tas kerjaku, bukti perselingkuhan, laporan keuangan, bahkan rekaman percakapan mereka. Besok, di depan seluruh keluarga, aku akan membongkar semua kebohongan mereka. Dan ini baru babak pertama dari rencana besarku. Pagi hari pertemuan keluarga yang dinantikan itu tiba. Aku bangun lebih awal, memilih busana yang tepat, setelan warna navy yang elegan namun berwibawa, dengan potongan yang membuatku terlihat profesional dan tak tergoyahkan. Di depan cermin, aku berlatih ekspresi yang akan kutampilkan nanti. Tenang, percaya diri, dan yang paling penting, tak terpengaruh oleh drama yang akan terjadi. Neneng membantu menyiapkan kopi dan sarapan ringan, wajahnya penuh kekhawatiran. Bunda, Neneng doakan yang terbaik. Tapi hati-hati, ya. Keluarga besar itu bisa sangat menekan. Jangan khawatir, Neneng. Hari ini justru aku yang akan menekan mereka. Jawabku sambil merapikan dokumen terakhir ke dalam tas. Perjalanan ke rumah mertua terasa seperti menuju medan perang. Ibu Sinta, pengacaraku, sudah menungguku di sana. Ibu Binta, saya sudah konfirmasi semua pihak akan hadir. Bahasa paman dan bibinya yang dari Bandung khusus datang untuk ini. Bagus, jawabku singkat. Semakin banyak saksi, semakin baik. Saat tiba di rumah mertua yang megah di kawasan Menteng, suasana sudah tegang. Di ruang tamu besar, terkumpul seluruh keluarga besar Mas Tegar, orang tuanya, 3 pamannya, 2 bibinya, bahkan sepupu-sepupunya. Dan di sudut, duduk Rita dengan wajah pucat, menghindari tatapanku. Ibu mertua menyambutku di pintu. Binta, apa kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik? Lihat, semua keluarga datang. Justru karena keluarga semuanya datang, Ibu, maka kebenaran harus diungkap, jawabku tegas. Mas Tegar berdiri di tengah ruangan, wajahnya campur aduk antara marah dan malu. Binta, kau tidak perlu melakukan ini. Oh, sangat perlu, balasku. Lalu berjalan ke tengah ruangan. Saya mengumpulkan keluarga semua hari ini karena ada sesuatu yang penting harus disampaikan. Semua mata tertuju padaku. Rita mencoba menyela. Kakak, jangan. Diam, hardiku tanpa menoleh padanya. Saya akan berbicara. Kusodorkan amplop berisi foto-foto perselingkuhan kepada ibu mertua. Ini alasan mengapa pernikahan kami harus berakhir. Saat ibu mertua membuka amplop dan melihat isinya, wajahnya langsung pucat. Tegar, ini, apa ini? Apa itu, Ibu? Tanya salah satu paman. Dengan tangan gemetar, ibu mertua menyerahkan foto-foto itu kepada suaminya. Suasana ruangan langsung gaduh ketika foto-foto itu diedarkan. Ini Rita? Adik kandung Binta, teriak salah satu bibi dengan suara mengagetkan. Rita menangis. Sementara Mas Tegar berdiri membeku. Bukan hanya itu, lanjutku, mengeluarkan dokumen berikutnya. Selama 6 bulan terakhir, suami saya dan adik kandung saya telah menggunakan uang saya untuk membiayai perselingkuhan mereka. Sewa apartemen, belanja mewah, bahkan liburan bersama. Aku putar rekaman percakapan telepon mereka. Suara Mas Tegar yang mengatakan betapa membosankannya hidup bersamaku bergema di ruangan yang sunyi. Cukup. Teriak ayah mertua, wajahnya merah padam. Tegar, apa benar semua ini? Mas Tegar hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Rita tiba-tiba berlari keluar ruangan, tapi tidak ada yang mengejarnya. Semua perhatian tertuju pada Mas Tegar yang kini terjatuh di kursi, wajahnya tertutup kedua tangan. Karena itu, suaraku kembali lantang, saya akan menceraikan Tegar. Dan sesuai dengan perjanjian pranikah, semua aset yang atas nama saya akan kembali ke saya. Termasuk saham yang saya miliki di perusahaan Tegar. Ibu mertua mendekatiku, air mata berlinang. Binta, maafkan kami. Kami tidak tahu. Tidak, Ibu. Maaf tidak cukup, jawabku. Hari ini saya juga ingin mengumumkan bahwa saya menarik semua investasi dari perusahaan keluarga. Dan untuk Rita, dia bukan lagi adik saya. Semua dukungan finansial telah saya hentikan. Keluarga besar itu terdiam, shock dengan semua pengungkapan ini.
Beberapa dari mereka sebenarnya selama ini ikut menikmati kemurahan hatiku. Anak-anak mereka kuliah dengan beasiswaku, bisnis mereka terbantu dengan koneksiku. Sekarang semua akan berakhir. Aku mengambil tas dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Proses perceraian akan berjalan melalui pengadilan. Dan semua bukti ini akan menjadi bagian dari proses hukum. Di luar, Ibu Sinta sudah menungguku dengan mobil. Bagus sekali penyampaiannya, Ibu Binta. Mereka benar-benar tidak bisa berkutik. Sekarang tinggal menunggu karma bekerja, jawabku, melihat melalui kaca spion ke arah rumah mertua yang kini dipenuhi teriakan dan tangisan. Malam itu, teleponku berderet tak henti-hentinya. Keluarga besarku yang lain menelpon, mendengar berita dari keluarga Tegar. Tante-tanteku yang selama ini memanfaatkan kedekatanku dengan Rita untuk berbagai kepentingan, kini berbalik mendukungku. Binta, kami tidak tahu Rita bisa sejahat itu, kata salah satu tanteku. Tapi yang paling memuaskan adalah ketika Rita menelepon. Suaranya putus asa. Kakak, tolong. Aku tidak punya uang untuk makan. Teman-temanku semua menjauhiku. Bahkan Mas Tegar tidak mau menolongku karena takut keluarganya marah. Apa kau pikir aku peduli? Jawabku dingin. Kau dan Tegar pantas mendapatkan satu sama lain. Tapi sepertinya bahkan dia pun sudah meninggalkanmu. Tangisnya histeris di seberang telepon. Tapi aku sudah tidak punya empati lagi untuknya. Karma sedang bekerja dengan sempurna. Dan ini baru permulaan. Besok, akan ada babak baru dalam drama balas dendam ini. Ketika Mas Tegar menyadari bahwa kehilanganku berarti kehilangan segalanya. 2 hari setelah pertemuan keluarga yang menggemparkan itu, aku duduk di ruang kerjaku yang menghadap ke taman rumah. Dokumen-dokumen perceraian sudah beres, dan kini tiba saatnya untuk bagian yang paling kutunggu, mengusir Mas Tegar dari rumah ini secara resmi. Aku sudah menyiapkan segalanya, dari tim pengawas untuk memastikan dia hanya membawa barang-barang pribadinya, sampai pengacara yang akan menjadi saksi proses ini. Neneng masuk dengan wajah serius. Bunda, Mas Tegar sudah datang. Dia parkir di depan. Suruh dia masuk, Neneng. Dan tolong pastikan Ibu Sinta dan timnya sudah siap di ruang tamu. Instruksiku tenang. Aku berdiri, merapikan blazer biru dongker yang kupakai. Hari ini aku ingin tampil sempurna, seperti CEO yang akan memecat karyawan yang tidak loyal. Mas Tegar masuk dengan wajah lesu. Bajunya kusut, matanya berkantung, seperti belum tidur berhari-hari. Melihatnya seperti ini, sebentar saja hatiku sempat terenyuh. Tapi kemudian aku ingat semua kebohongan dan pengkhianatannya. Binta, apa kita tidak bisa bicara berdua saja? Untuk apa pengacara dan semua orang ini? Protesnya saat melihat Ibu Sinta dan 2 asistennya duduk di ruang tamu. Ini bukan lagi urusan pribadi kita, Tegar. Ini urusan hukum, jawabku sambil mengambil tempat duduk di sofa utama. Silakan duduk. Dia duduk di hadapanku, wajahnya penuh keputusasaan. Aku sudah minta maaf. Keluargaku sudah menghinaku. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin kamu keluar dari rumah ini. Hari ini juga. Dan aku ingin kamu menandatangani ini dulu. Kusodorkan dokumen berisi pencabutan haknya atas semua properti dan aset kita. Dia membaca dokumen itu dengan wajah semakin pucat. Kau mau mengambil segalanya? Bahkan mobil yang biasa kupakai. Mobil itu atas namaku, Tegar. Seperti hampir semua yang selama ini kau anggap hakmu. Aku menatapnya dingin. Kau punya 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadimu. Tim saya akan mengawasi untuk memastikan tidak ada barang berharga atau dokumen penting yang terbawa. Ini tidak adil, Binta. Aku yang membangun bisnis ini. Bisnis yang tumbuh karena modal dan koneksiku, potongku tajam. Dan kau membalasnya dengan berselingkuh dengan adikku. Dia terdiam, lalu tiba-tiba berubah jadi marah. Kau pikir kau menang? Hidup tanpa aku? Kau akan lihat, tidak ada laki-laki yang mau dengan perempuan sepertimu. Ibu Sinta langsung menyela. Mas Tegar, tolong jaga perkataan Anda. Kami bisa menambahkan pasal pencemaran nama baik dalam gugatan. Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Kau tahu, Tegar?
Ancamanmu sama lemahnya dengan alasan-alasanmu. Sekarang, pilih, tanda tangani dokumen ini dan pergi dengan sisa harga dirimu. Atau kita lanjutkan di pengadilan dengan semua bukti perselingkuhan ini menjadi konsumsi publik. Dia menatapku lama, lalu akhirnya mengambil pulpen. Tangannya gemetar saat menandatangani dokumen itu. Rita mengatakan hal yang sama, bahwa kau akan menghancurkanku. Rita. Aku tertawa getir. Kau masih mendengarkan dia? Sedangkan sekarang dia bahkan tidak bisa membiayai hidupnya sendiri? Atau kau tidak tahu bahwa sejak kemarin dia mengemis padaku karena tidak punya uang untuk kos? Wajahnya berubah malu. Ternyata dia tahu, tapi tidak menolongnya. Tim sudah menunggu di kamarmu, kataku, menunjuk ke atas. 2 jam, tegar. Setelah itu, kode akses rumah akan diubah. Proses pengemasan barangnya kuperhatikan dari monitor CCTV di ruang kerja. Aku melihatnya yang terburu-buru, diawasi ketat oleh tim yang kusewa. Beberapa kali dia mencoba mengambil barang berharga, jam tangan koleksinya, bahkan laptop kerjanya, tapi semuanya ditahan oleh pengawas. Saat 2 jam hampir berakhir, aku memutuskan untuk menemuinya sekali lagi di kamar kami, kamar yang sudah kuganti kuncinya. 2 jam hampir habis, kataku dari pintu. Dia membalik, wajahnya campur aduk. Aku tidak bisa menemukan cincin kawin orang tuaku. Cincin itu sudah kusimpan. Aku akan kembalikan pada ibumu langsung, jawabku. Aku tahu cincin itu adalah pusaka keluarga, dan tidak pantas kalau tetap padanya. Dia mengangguk lesu. Di mana aku akan tinggal, Binta? Hotel yang kutunggangi selama ini sudah meminta aku untuk pergi karena kartu kreditmu ditolak. Itu bukan urusanku lagi, jawabku. Kau punya teman? Atau keluarga? Atau kekasihmu? Ucapku sarkastik. Dia menunduk, tak bisa menjawab. Ternyata, ketika uang dan kemewahan hilang, cinta mereka juga ikut menguap. Akhirnya, setelah semua barangnya dikemas dalam kardus-kardus, dia berdiri di depan pintu rumah untuk terakhir kalinya. Binta, maafkan aku. Aku menatapnya, mengingat semua kenangan indah yang pernah kami bagi, lalu semua sakit hati yang dia timbulkan. Pergilah, tegar, dan jangan pernah kembali. Pintu tertutup perlahan. Aku berdiri di baliknya, mendengar suara mobilnya yang semakin menjauh. Ruangan yang biasanya terasa penuh, tiba-tiba terasa sangat luas dan sunyi. Neneng mendekatiku, wajahnya penuh perhatian. Bunda, Neneng buatkan teh hangat. Aku menggeleng. Tidak perlu, Neneng. Aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa baik-baik saja. Malam itu, saat aku sedang memeriksa dokumen di ruang kerja, telepon dari Rita masuk lagi. Kali ini, suaranya terdengar sangat putus asa. Kakak, tolong. Aku tidur di bandara. Tidak punya uang untuk hotel. Mas Tegar tidak mau menerima teleponku. Ada tempat penampungan untuk tunawisma. Coba cari informasi, jawabku dingin. Dasar perempuan tak punya hati. Kau tega melihat adikmu sendiri jadi gelandangan. Aku lebih tega melihatmu jadi gelandangan daripada melihatmu tidur dengan suamiku di tempat tidurku, balasku sebelum menutup telepon. Kubuka aplikasi keamanan rumah, mengubah semua kode akses dan password. Rumah ini sekarang sepenuhnya milikku. Hidupku sekarang sepenuhnya di bawah kendaliku. Pengusiran ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebebasanku. Dan untuk mereka, ini adalah awal dari karma yang akan terus berlanjut. Seminggu setelah pengusiran Mas Tegar, hidupku mulai menemukan ritmenya yang baru. Rumah yang dulu terasa seperti penjara megah kini menjadi tempat perlindunganku. Aku bangun pagi dengan perasaan ringan, berolahraga di taman, lalu menikmati sarapan yang dibuatkan Neneng tanpa harus memikirkan apakah Mas Tegar akan menyukai menunya atau tidak. Namun, kedamaian itu pecah ketika suatu sore, Neneng memberitahuku dengan wajah khawatir. Bunda, adik Rita ada di luar. Dia minta ketemu. Aku menghela napas. Sudah kuduga ini akan terjadi. Biarin dia masuk, Neneng. Tapi tetap standby di dekat ruang tamu. Ya. Rita masuk dengan kondisi yang memprihatinkan. Bajunya kusut, rambutnya acak-acakan,
dan matanya bengkak seperti habis menangis berhari-hari. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya yang baru 25 tahun. "Kakak," suaranya serak saat melihatku duduk santai di sofa sambil menyesap teh. "Kau kelihatan sangat santai sementara adikmu sendiri hampir mati kelaparan." Aku menyelesaikan tegukanku perlahan sebelum menatapnya. "Ada yang bisa kubantu, Rita?" Dia tertawa getir. "Bantu? Kau yang membuat aku jadi seperti ini," teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. "Kau menyita semua yang kupunyai, mengusirku dari apartemen, membuat hidupku hancur." Aku meletakkan cangkir teh dengan tenang. "Kau lupa satu hal kecil, Rita. Semua yang kau punya, itu sebenarnya adalah pemberian dariku. Dan kau membalasnya dengan mengambil suamiku. Itu bukan salahku sepenuhnya." Dia membela diri, air mata mulai mengalir. "Mas Tegar yang mendekatiku. Dia yang bilang kalau pernikahan kalian sudah hancur. Dia yang bilang kalau kau sudah tidak peduli padanya lagi." "Aduh, jadi kau korban ya?" ucapku sarkastik. "Korban rayuan seorang suami yang tidak bahagia? Kau pikir aku akan percaya omong kosong itu?" Dia bilang kau dingin. Bilang kau sibuk dengan pekerjaanmu. Bilang kau tidak punya waktu untuknya. Rita terus membela diri. Dan itu membuatnya baik-baik saja untuk berselingkuh dengan adik istrinya. Suaraku mulai meninggi. "Kau berdua sama-sama sampah. Sampah yang bersembunyi di balik alasan-alasan murahan." Rita maju beberapa langkah, wajahnya memerah. "Setidaknya aku membuatnya bahagia. Sedangkan kau hanya bisa memberi uang dan materi. Kau pikir dengan uang segalanya bisa beres?" Aku berdiri, menatapnya langsung. "Kalau uang tidak penting, kenapa kau terus memintanya dariku? Kenapa kau tidak bilang dari dulu bahwa kau mau jadi pahlawan yang menghibur kakak iparmu yang tidak bahagia?" Dia terpana, tidak bisa menjawab. "Aku akan memberitahumu sesuatu, Rita," kataku, mendekatinya. "Selama ini aku tidak hanya memberimu uang. Aku memberimu cinta sebagai kakak. Aku memberimu perhatian sebagai keluarga. Aku memberimu tempat berlindung ketika kau butuh. Dan kau membalasnya dengan menusukku dari belakang. Tapi dia tidak mencintaimu, Binta. Dia mencintaiku." Rita menjerit, seolah itu adalah pembelaan terbaiknya. "Kalau dia begitu mencintaimu, di mana dia sekarang?" tanyaku dingin. "Kenapa dia tidak menolongmu? Kenapa dia tidak memberimu tempat tinggal? Kenapa dia membiarkanmu tidur di bandara?" Rita terjatuh ke kursi, tangisnya meledak. Dia takut pada keluarganya. Kata dia harus tunggu sampai perceraian kalian selesai. Aku tertawa sinis. "Kau lihat? Cintanya padamu tidak sekuat ketakutannya pada kehilangan harta. Kalian berdua memang pantas." Ku berjalan ke meja kerjaku, mengambil sebuah amplop. "Ini tiket bus sekali jalan ke Bogor. Ada panti yang mau menerimamu di sana. Mereka akan memberimu pekerjaan dan tempat tinggal." Rita memandang amplop itu seperti benda najis. "Kau mau mengirimku ke panti? Seperti pengemis. Pilihan ada padamu. Terima tiket ini dan mulai hidup baru, atau terus jadi gelandangan di Jakarta." Ku lempar amplop itu ke pangkuannya. Dia berdiri, wajahnya penuh kebencian. "Aku lebih baik mati daripada menerima belas kasihanmu. Seperti kau menerima belas kasihanku selama ini," balasku. "Kau tidak pernah sungkan memintaku membiayai hidup mewahmu. Tapi sekarang tiba-tiba kau punya harga diri." Rita menghempaskan amplop itu ke lantai. "Aku benci padamu. Aku harap kau mati sendirian." Dia berlari keluar, meninggalkan pintu terbuka lebar. Neneng segera mendekatiku. "Bunda, baik-baik saja?" Aku mengangguk, memungut amplop yang tergeletak di lantai. "Dia akan kembali, Neneng. Saat kelaparan dan keputusasaan mengalahkan harga dirinya yang palsu." Malam itu, sambil duduk sendirian di balkon, kurenungkan kata-kata Rita. Benarkah aku yang menyebabkan semua ini? Apakah aku istri yang terlalu sibuk? Tapi kemudian kubuang jauh pikiran itu. Tidak ada alasan untuk berselingkuh, apalagi dengan keluarga sendiri. Teleponku berdering.
Dari layar terpampang nomor yang tidak kukenal. Halo. Suara Mas Tegar yang putus asa terdengar. Binta, tolong. Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa. Tapi, bisakah kau memaafkan Rita? Dia meneleponku tadi, bilang mau bunuh diri. Kalau dia mau bunuh diri, itu pilihannya. Tapi berdasarkan pengamatanku, dia lebih mungkin kembali memintamu uang daripada benar-benar bunuh diri. Jawabku dingin. Kau berubah menjadi sangat kejam, Binta. Tidak, Tegar. Aku hanya belajar dari kalian berdua. Aku menutup telepon. Pertemuan dengan Rita hari ini mengingatkanku pada satu hal. Balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik. Dan itulah yang akan kulakukan. Mulai besok, aku akan membangun hidup baru, tanpa pengkhianat seperti mereka dalam hidupku. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan panas dengan Rita. Aku sengaja memutuskan semua kontak dan fokus pada pembangunan hidup baruku. Tapi dunia ini kecil, dan karma memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan hasilnya. Suatu Sabtu pagi, aku memutuskan untuk pergi ke pasar seni weekend yang biasa kukunjungi sebelum menikah. Tempat itu dulu menjadi pelarianku dari kesibukan kerja, dan kini aku ingin menemukan kembali kedamaian yang pernah kurasakan di sana. Saat sedang memerhatikan lukisan abstrak seorang seniman muda, tiba-tiba aku mendengar suara yang familiar. Maaf, Bu. Bisa lihat sampelnya? Ini untuk tasting gratis. Aku membalik badan, dan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rita, dengan seragam waitress cafe berwarna coklat muda, sedang menawarkan sampel kopi kepada pengunjung. Dia terlihat kurus, matanya sayu, dan ada luka kecil di tangannya yang mungkin didapat dari pekerjaan barunya. Dia melihatku. Wajahnya yang semula pucat menjadi merah padam. Untuk sesaat, dia seperti ingin lari, tapi kemudian menatapku dengan berani, seolah menantangku untuk mempermalukannya. Aku mendekatinya dengan tenang. Rita, tidak kusangka kau bekerja di sini. Harus cari makan, Kak. Tidak semua orang bisa hidup enak seperti kakak. Jawabnya getir sambil memegang nampan berisi cup sampel kopi. Setidaknya kau bekerja. Itu awal yang baik, kataku, berusaha bersikap netral. Dia tertawa pahit. Apa pilihanku? Mau kerja kantoran butuh pengalaman. Mau buka usaha butuh modal. Ini satu-satunya yang bisa aku dapatkan. Seorang manajer mendekati kami. Rita, jangan mengobrol terlalu lama. Masih banyak pengunjung yang perlu dilayani. Maaf, Pak. Ini, kakak saya, kata Rita dengan malu. Manajer itu menatapku, lalu tersenyum. Oh, keluarga Rita? Dia pekerja keras, meski masih baru. Aku mengangguk sopan. Senang mendengarnya. Setelah manajer pergi, Rita berbisik padaku. Sudah senang sekarang lihat aku seperti ini? Jadi pelayan? Dulu aku bisa beli kopi di tempat seperti ini tanpa peduli harga. Sekarang aku yang harus melayani. Kau bisa melihat ini sebagai penghinaan, atau sebagai awal yang baru, kataku. Tergantung caramu memandangnya. Mata Rita berkaca-kaca. Aku tidur di kos-kosan kumuh dengan 5 orang lainnya. Mandi antre, makan seadanya. Ini kehidupan yang tidak pernah kubayangkan. Dan siapa yang menyebabkan semua ini, Rita? Tanyaku lembut. Aku? Atau pilihanmu sendiri? Dia menunduk, tidak bisa menjawab. Aku akan memesan kopi, kataku, berjalan ke counter. Bisa minta yang americano. Rita menghela napas, lalu mengambil pesananku dengan profesional. Saat menyerahkan kopi, tangannya gemetar. 25.000, Kak. Aku membayar dengan uang pas, plus tips 50.000. Simpan untuk dirimu sendiri. Dia terkejut. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini bukan belas kasihan. Ini apresiasi untuk pelayananmu yang baik. Jawabku sebelum berbalik pergi. Tapi Rita memegang lenganku. Tunggu. Aku minta maaf. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Aku sadar sekarang. Aku salah. Salah besar. Air matanya mulai jatuh. Tapi tolong, jangan biarkan aku seperti ini. Bantu aku sekali saja. Pinjami uang untuk modal usaha kecil-kecilan.
Aku janji akan kembalikan. Aku menghela napas. Masih sama saja, Rita. Masih meminta, bukan berusaha. Tapi kali ini berbeda. Aku benar-benar akan berubah. Buktikan, kataku singkat. Bekerja di sini selama setahun. Tabung uangmu. Pelajari bisnis dari dasar. Kalau setelah setahun kau masih konsisten, aku akan pertimbangkan untuk membantumu. Wajahnya kecewa. Setahun? Terlalu lama. Kau dan Tegar merencanakan perselingkuhan selama 6 bulan. Kau tidak keberatan menunggu selama itu untuk menghancurkanku. Sekarang kau tidak bisa menunggu setahun untuk membangun hidupmu sendiri. Dia terdiam, tersindir. Pilihan ada di tanganmu, Rita. Terus mengeluh dan menyalahkan orang lain, atau membuktikan bahwa kau bisa mandiri. Aku meninggalkannya berdiri di sana dengan nampannya. Wajahnya campur aduk antara malu dan marah. Sepulang dari pasar seni, kuhubungi manajer kafe itu diam-diam. Saya ingin memberikan bonus pada Rita, tanpa dia tahu dari saya. Bisakah Anda membantunya? Manajer itu setuju. Aku mentransfer sejumlah uang yang cukup untuk membayar deposit kos yang lebih layak dan beberapa kebutuhan dasar. Tapi dengan syarat, Rita tidak boleh tahu bahwa itu dariku. Malamnya, Neneng memberitahuku bahwa Rita menelepon. Dia bilang mau minta maaf lagi, Bunda. Katanya dapat rezeki tak terduga dari tempat kerjanya. Aku tersenyum. Bagus. Tapi tolong, jangan beritahu dia bahwa itu dariku. Bunda baik sekali. Dia sudah berbuat jahat, tapi Bunda masih membantunya. Ini bukan membantu, Neneng. Ini memberi kesempatan. Apakah dia akan memanfaatkannya dengan baik atau menyia-nyiakannya? Itu tergantung dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari teman yang kebetulan mengunjungi kafe tempat Rita bekerja. Dia terlihat lebih semangat. Bunda, katanya dapat kenaikan jabatan kecil jadi senior waitress. Ku berharap Rita belajar dari semua ini. Bahwa harga diri dan kemandirian lebih berharga daripada semua kemewahan yang pernah kuberikan padanya. Dan bahwa pengampunan tidak berarti melupakan, tapi memaafkan sambil tetap melindungi diri sendiri. Sementara Rita mulai belajar arti perjuangan, Mas Tegar juga mulai merasakan akibat dari pilihannya. Tapi itu adalah cerita untuk bab selanjutnya. Untuk sekarang, biarlah Rita merasakan bahwa hidup harus dijalani dengan usaha, bukan dengan mengkhianati orang yang menyayangimu. Sementara Rita mulai belajar arti kehidupan yang sesungguhnya, Mas Tegar menghadapi realita yang mungkin lebih pahit dari yang pernah dia bayangkan. Bisnis yang selama ini dibanggakannya, yang membuatnya merasa superior dan menjadi alasan untuk terus sibuk, kini menghadapi krisis terparah sepanjang sejarah perusahaannya. Pagi itu, aku sedang menikmati sarapan ketika telepon dari Ibu Sinta masuk. Ibu Binta, ada perkembangan menarik. Perusahaan PT Tegar Makmur Sejahtera mengalami default pada 3 proyek besarnya. Bank sudah menyita jaminan proyek. Berita yang menyenangkan, jawabku sambil menyelesaikan jus jerukku. Ada lagi. Ya, yang lebih menarik. Beberapa klien besar mereka pindah ke perusahaan ibu. Mereka bilang lebih percaya dengan reputasi ibu daripada melanjutkan kerjasama dengan Tegar. Memang, dalam 2 minggu terakhir, perusahaan konsultan milikku menerima limpahan klien yang cukup signifikan. Tapi aku tidak menyangka bahwa sebagian besar adalah mantan klien Mas Tegar. Terima kasih infonya, Ibu Sinta. Tolong terus pantau perkembangan hukumnya. Belum lama aku menutup telepon, dering bel rumah berbunyi. Neneng datang dengan wajah sedikit cemas. Bunda, Mas Tegar ada di depan pintu. Dia minta ketemu. Suruh dia masuk, jawabku tenang. Ini pasti tentang bisnisnya yang kolapsing. Mas Tegar masuk dengan penampilan yang sangat berbeda dari biasanya. Jas Armaninya yang selalu necis kini kusut, dasinya longgar, dan matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Binta, suaranya serak. Kita perlu bicara. Silakan duduk, kataku tetap tenang sambil menyuruh Neneng membuatkan kopi. Dia duduk di hadapanku, tangannya terus-menerus meremas-remas. Perusahaanku kolaps. Ya, saya dengar. Tapi apa hubungannya dengan saya? Dia menatapku tak percaya.
Kau menarik semua investasimu. Kau menarik semua dukungan finansial. Bahkan kau mengambil alih klien-klienku. Aku tersenyum tipis. Klien punya hak untuk memilih perusahaan terbaik. Dan mengenai investasi, itu hak saya sebagai investor. Tapi kau tidak bisa melakukan ini. 50 karyawan akan kehilangan pekerjaan. Beberapa dari mereka sudah bekerja sejak awal aku membangun perusahaan. Kau seharusnya memikirkan itu sebelum kau memutuskan untuk berselingkuh dengan adikku, jawabku dingin. Atau sebelum kau dan Rita berencana menguras hartaku. Neneng datang membawakan kopi. Mas Tegar menerima cangkirnya dengan tangan gemetar hingga nyaris tumpah. Aku akan bangkrut, Binta. Utang bank, supplier yang belum dibayar, totalnya hampir 10 miliar. Kasihan, ucapku tanpa emosi. Tapi sekali lagi, itu bukan urusanku. Dia tiba-tiba berlutut. Binta, tolong. Aku minta maaf. Aku akui semua kesalahanku. Aku berselingkuh. Aku berencana jahat. Semua salahku. Tapi tolong, jangan hancurkan usahaku. Ini warisan orang tuaku. Aku berdiri, berjalan mendekati jendela. Warisan orang tuamu? Mari kita lihat fakta sebenarnya. Tegar, ketika kau mengambil alih perusahaan orang tuamu 10 tahun lalu, nilainya tidak lebih dari 2 miliar. Sekarang, sebelum aku menarik investasiku, nilainya hampir 100 miliar. Siapa yang membesarkannya? Dia diam, menunduk. Aku yang memberikan modal tambahan. Aku yang membawa koneksi-koneksi bisnis besarku. Aku yang membantumu mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Dan balasanmu? Berselingkuh dengan adikku. Binta, aku tahu aku sampah. Tapi tolong, pertimbangkan karyawan-karyawanku yang tidak bersalah. Karyawan-karyawanmu sudah kuterima di perusahaanku, ujarku. Semua yang kompeten sudah kuberi tawaran pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Wajahnya pucat. Apa? Kau merekrut karyawanku? Bukan merekrut. Mereka yang datang padaku setelah tahu perusahaanmu akan bangkrut. Aku hanya memberi mereka alternatif. Dia terjatuh di kursi, seperti kehilangan semua energi. Jadi, semuanya benar-benar habis. Masih ada satu hal yang bisa kau lakukan, kataku. Jual sisa aset perusahaan dan lunasi semua utangmu. Dengan begitu, setidaknya kau tidak punya tanggungan. Dan kemudian, jadi apa aku? Usiaku hampir 40. Harus mulai dari nol. Seperti itulah rasanya ketika seseorang kehilangan segalanya. Tegar. Menyedihkan, bukan? Dia menatapku lama, matanya penuh kepahitan. Kau berubah menjadi sangat kejam, Binta. Kejam. Aku tertawa getir. Aku hanya memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti kau memperlakukan cinta dan kepercayaanku. Kalau ini kejam, lalu apa yang kau lakukan padaku? Teleponnya berdering. Dari ekspresinya, jelas itu berita buruk. Apa? Bank sudah menyita kantor? Baik, aku mengerti. Dia menutup telepon, wajahnya hancur. Kantor pusatku disita bank pagi ini. Karma bekerja dengan cepat. Ya, kataku. Oh iya, satu hal lagi. Villa di puncak yang kau anggap milikmu, sudah kujual kemarin. Hasilnya kugunakan untuk membayar pesangon karyawan-karyawanmu yang tidak kupekerjakan. Dia bangkit, wajahnya campur aduk antara marah dan putus asa. Kau merencanakan semua ini dengan sempurna, ya? Belajar dari yang terbaik, jawabku. Kau dan Rita adalah guru yang baik. Setelah dia pergi dengan langkah gontai, aku berdiri lama di jendela, memandanginya menyetir pergi dengan mobil tua, satu-satunya yang tidak disita bank karena masih atas nama orang tuanya. Neneng mendekat. Bunda, apa tidak kasihan? Dia kehilangan segalanya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Neneng, dia memilih untuk mengkhianatiku, dan ini konsekuensinya. Tapi di balik ketegaranku, ada sedikit rasa sedih. Bukan untuk Mas Tegar, tapi untuk semua tahun yang terbuang percuma. Untuk cinta yang ternyata palsu. Untuk mimpi-mimpi yang hancur berantakan. Namun, seperti kata pepatah,
Setelah badai selalu ada pelangi. Dan pelangiku akan segera datang dalam bentuk yang tidak pernah kuduga. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupku selamanya. Tapi itu cerita untuk bab selanjutnya. Untuk sekarang, biarlah Mas Tegar merasakan betapa pahitnya kehilangan segalanya karena keserakahan dan pengkhianatan sendiri. 3 hari setelah pertemuan dengan Mas Tegar yang hancur, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu mertua. Bukan karena ingin menyakiti, tapi karena merasa perlu memberikan penjelasan langsung tentang segala yang terjadi. Aku masih menghormati beliau sebagai orang tua, terlepas dari segala kesalahan anaknya. Rumah besar di Menteng itu terasa sunyi ketika aku tiba. Pembantu yang membukakan pintu terlihat surprise melihatku. "Ibu Binta, silakan masuk. Ibu sedang di taman." Aku menemukan ibu mertua duduk sendirian di gazebo, memandangi kolam ikan dengan wajah muram. Dia terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Garis-garis kesedihan jelas terpahat di wajahnya. "Ibu," sapaku lembut agar tidak mengejutkannya. Dia menoleh, matanya sedikit merah. "Binta, tidak kusangka kau mau datang. Ada yang perlu kita bicarakan, Ibu." Aku duduk di sampingnya, memperhatikan bagaimana tangannya gemetar memegang sapu tangan. "Aku sudah dengar tentang perusahaan Tegar." Suaranya bergetar. Ayahnya sampai dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. "Maafkan saya, Ibu. Bukan maksud saya untuk menyakiti keluarga. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu semua kesalahan Tegar." Dia mengambil napas dalam. "Tapi bisakah kau memberinya kesempatan? Setidaknya untuk memulai lagi?" Sebelum aku sempat menjawab, suara ribut dari dalam rumah memecah kesunyian. Tegar datang dengan wajah merah padam, diikuti Rita yang terlihat compang-camping. "Kau penguisil, perusak hidupku," teriak Tegar saat melihatku. Ibu mertua langsung berdiri. "Tegar, kendalikan dirimu." Rita malah menyeringai. "Selamat, Kak. Akhirnya kau berhasil menghancurkan kami semua." Aku tetap duduk tenang. "Aku tidak menghancurkan kalian. Kalian yang menghancurkan diri sendiri." "Benar," suara tegas terdengar dari belakang. Ayah mertua berdiri di pintu taman dengan wajah marah. "Cukup. Sudah cukup." Semua terdiam. Ayah mertua mendekat dengan langkah berat, bersandar pada tongkatnya. "Dari awal aku sudah curiga," katanya, menatap Tegar tajam. "Ketika kau tiba-tiba bisa membeli mobil mewah, ketika perusahaanmu tiba-tiba berkembang pesat, aku tahu ada yang tidak beres." "Ibu, maksud ayah?" tanya Tegar bingung. "Ayahmu tahu bahwa semua itu dari Binta," sahut ibu mertua dengan suara lemah. "Tapi kami diam karena kami malu." Aku terkejut. "Jadi ibu dan ayah tahu?" Ayah mertua mengangguk berat. "Kami tahu Tegar tidak mungkin bisa sesukses itu sendirian. Tapi kami memilih tutup mata, menikmati kemewahan yang dibawa oleh kehadiranmu dalam keluarga kami." Tegar terlihat seperti ditampar. "Jadi, ayah dan ibu tahu bahwa kami tahu kau memanfaatkan Binta," potong ayah mertua. "Tapi yang tidak kami sangka, kau sampai berselingkuh dengan adiknya sendiri." Tongkatnya menghantam lantai gazebo dengan keras. Rita mencoba membela diri. "Tapi kami saling mencintai." "Cinta?" ayah mertua membentak. "Kau pikir ini sinetron? Kau hancurkan keluarga hanya karena alasan cinta?" Ibu mertua menangis. "Kami sudah memberitahu Tegar untuk bersyukur punya istri seperti Binta. Tapi dia tidak pernah mendengar." Aku akhirnya memahami mengapa selama ini mereka selalu bersikap begitu baik padaku. Mereka tahu. "Binta," ayah mertua menatapku. "Ayah minta maaf. Maaf telah membiarkan ini terjadi. Maaf telah diam ketika seharusnya berbicara." Tegar terjatuh di bangku, wajahnya hancur. "Jadi, semua orang tahu aku tidak mampu." "Bukan tidak mampu, Nak," kata ibu mertua melalui isakannya. "Tapi kau terlalu serakah. Kau tidak puas dengan yang kau punya." Rita tiba-tiba berteriak, "Tapi dia tidak memberinya cinta. Aku yang memberinya perhatian. Aku yang membuatnya bahagia. Dan lihat sekarang, Hardik ayah mertua. Di mana kebahagiaan,
Kalian? Tegar bangkrut, kau jadi gelandangan. Itukah yang disebut cinta? Suasana menjadi hening. Hanya terdengar tangis ibu mertua dan desahan ayah mertua. Aku akhirnya berdiri. Ibu, ayah, terima kasih untuk kejujurannya. Tapi keputusan saya tetap. Perceraian harus berjalan. Kami mengerti, nak, jawab ayah mertua. Kami tidak akan menghalangi. Tegar melihatku, matanya penuh penyesalan. Binta, aku benar-benar minta maaf. Maafmu sudah terlambat, Tegar. Tapi aku harap kau belajar dari ini. Rita mendekatiku. Kakak, aku juga minta maaf. Aku sadar sekarang betapa hancurnya hidupku karena pilihanku sendiri. Aku menghela napas. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Tapi sayang, cinta kalian ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi kenyataan. Aku berpamitan pada ibu dan ayah mertua. Saat berjalan keluar, aku mendengar ayah mertua berkata pada Tegar, "Kau tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Cari tempat lain. Sudah waktunya kau menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu." Di mobil, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebenaran memang menyakitkan, tapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Keluarga Tegar ternyata tahu tentang segala sesuatu, dan mereka memilih untuk diam karena malu. Tapi diamnya mereka justru membuat segalanya menjadi lebih buruk. Malam itu, aku mendapat pesan dari ibu mertua. Terima kasih sudah membuka mata kami. Kami akan menghadapi ini sebagai keluarga. Maafkan kami. Aku tidak membalas. Beberapa hal memang lebih baik dibiarkan berlalu. Yang penting sekarang adalah melanjutkan hidupku, meninggalkan semua drama dan pengkhianatan di belakang. Tapi ternyata, satu bab terakhir masih harus kutulis. Pertemuan tak terduga yang akan membawaku pada penutup yang tidak pernah kubayangkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak megah dan menakutkan pagi itu. Aku tiba tepat waktu, didampingi Ibu Sinta dan tim hukumnya yang terdiri dari 3 pengacara tambahan. Mereka semua terlihat profesional dengan setelan gelap dan tas kulit berisi dokumen-dokumen penting. Semua sudah siap, Ibu Binta, kata Ibu Sinta sambil mengecek jam tangannya. Kita memiliki semua bukti yang diperlukan. Ini akan berjalan cepat. Sebelum masuk ke ruang sidang, aku melihat Mas Tegar datang sendirian. Dia terlihat jauh lebih tua, dengan kemeja yang tidak disetrika rapi dan dasi yang miring. Yang mengejutkan, Rita datang bersamanya, dengan pakaian sederhana yang jelas bukan gaya lamanya. Ibu Binta, bisik Ibu Sinta, mereka berdua datang bersama. Ini bisa kita gunakan untuk memperkuat posisi kita. Aku mengangguk, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Ini adalah momen yang selama ini kutunggu. Tapi ketika akan benar-benar terjadi, rasanya campur aduk. Kami masuk ke ruang sidang yang megah. Hakim perempuan Parubaya dengan wajah tegas sudah duduk di tempatnya. Juru siap membacakan agenda sidang. Persidangan perkara nomor 127 PDTG 2023 PN Jakarta Sel. Perkara perceraian antara Binta pada penggugat dan Tegar Arya Putra pada tergugat. Hakim menatap kami bergantian. Apakah kedua belah pihak siap untuk melanjutkan? Siap, Yang Mulia, jawabku tegas. Siap, jawab Mas Tegar dengan suara lemah. Ibu Sinta berdiri untuk membacakan gugatan. Suaranya jelas dan terstruktur, menjelaskan semua alasan perceraian, perselingkuhan, pengkhianatan, dan rencana jahat mereka. Setiap kata diucapkan dengan presisi, didukung dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ketika foto-foto perselingkuhan mereka diperlihatkan, aku melihat wajah hakim berubah muram. Rita yang duduk di bangku penonton menunduk, wajahnya merah padam. Tergugat, apa Anda mengakui semua tuduhan ini? Tanya hakim pada Mas Tegar. Dia berdiri dengan gemetar. Saya mengakui semuanya, Yang Mulia. Ruang sidang mendengung. Bahkan Ibu Sinta terlihat sedikit terkejut. Kami tidak menyangka dia akan mengakui segalanya begitu mudah. Hanya itu? Tanya hakim. Mas Tegar mengambil napas dalam. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf secara resmi pada istri saya, pada Ibu Binta. Semua kesalahan adalah milik saya. Saya yang memulai perselingkuhan ini, saya yang merencanakan segalanya.
Rita tiba-tiba berdiri. Tidak. Itu tidak benar. Saya juga bersalah. Saya yang mendekati dia pertama kali. Hakim memukul palu. Silakan duduk. Ini bukan tempat untuk drama. Tapi Rita tidak mau duduk. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Saya yang iri pada kakak saya. Saya yang ingin merebut segala yang dia punya. Mas Tegar hanya korban dari rencana saya. Mas Tegar menatapnya tak percaya. Rita, jangan, tidak. Sudah cukup. Rita berteriak. Saya lelah berbohong. Saya yang merusak pernikahan mereka. Saya yang menghancurkan keluarga. Hakim memukul palu berkali-kali. Diam. Jika tidak, saya akan mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Rita akhirnya duduk, tubuhnya gemetar menangis. Hakim kemudian memandang kami dengan tajam. Setelah mendengar semua keterangan dan melihat bukti-bukti, saya memutuskan. Semua terdiam menunggu. Mengabulkan gugatan cerai Ibu Binta. Perceraian ini dianggap sebagai kesalahan sepenuhnya dari pihak suami. Keputusan terus dibacakan. Pembagian harta gonogini dibatalkan karena adanya perselingkuhan, hak asuh tidak dipermasalahkan karena tidak ada anak, dan Mas Tegar diwajibkan membayar semua biaya perkara. Ketika sidang usai, aku berdiri dengan perasaan lega sekaligus hampa. 5 tahun pernikahan berakhir di ruangan ini, dengan palu hakim sebagai penutupnya. Di luar ruang sidang, Mas Tegar menghampiriku. Binta, selamat tinggal. Aku mengangguk. Selamat tinggal, Tegar. Rita mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Kakak, aku akan pergi dari Jakarta. Aku diterima kerja di Yogyakarta. Mungkin di sana aku bisa mulai baru. Itu keputusan yang bagus, jawabku. Semoga kau menemukan kedamaian di sana. Mereka berjalan pergi bersama. 2 orang yang telah menghancurkan hidupku, tapi kini terlihat begitu kecil dan tersesat. Ibu Sinta menepuk pundakku. Anda sangat kuat, Ibu Binta. Tidak banyak wanita yang bisa melalui ini dengan begitu elegan. Terima kasih untuk semua bantuannya, Ibu Sinta. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari sesuatu. Proses perceraian ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang penutupan. Tentang mengakhiri satu bab dengan bermartabat, dan bersiap untuk bab berikutnya. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah yang sekarang sepenuhnya milikku. Kota Jakarta berkelap-kelip di kejauhan, menawarkan jutaan kemungkinan baru. Aku mungkin kehilangan pernikahan, tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum. Bukan karena balas dendam telah tercapai, tapi karena aku bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan yang paling penting, bebas untuk menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Besok adalah hari baru. Dan untuk pertama kalinya, aku menantikannya dengan hati yang ringan dan penuh harapan. 6 bulan telah berlalu sejak perceraianku. Musim hujan datang menyapu Jakarta, membersihkan udara dan membawa hawa segar. Kehidupanku telah berubah drastis. Aku sekarang sepenuhnya fokus pada pengembangan bisnis dan diri sendiri. Tapi terkadang, karma masih menunjukkan taringnya pada mereka yang pernah menyakitiku. Suatu sore, saat aku sedang meeting dengan tim marketing di kafe hotel berbintang, seseorang yang sangat familiar mendekati meja kami. Rita, dengan seragam waitress, membawa nampan berisi minuman untuk timku. Dia terlihat lebih kurus, tapi ada ketenangan dalam matanya yang dulu tidak ada. Pesanan untuk Ibu Binta, katanya dengan sopan, tidak menunjukkan emosi apapun. Anggota timku yang tahu kisah kami terlihat tidak nyaman. Tapi aku justru tersenyum. Terima kasih, Rita. Dia mengangguk dan berbalik pergi. Tapi salah satu manajer juniorku, Andin, berbisik, Bu, itu kan? Iya, jawabku singkat. Tapi itu masa lalu. Mari kita fokus pada presentasi ini. Setelah meeting selesai, kulihat Rita membersihkan meja di sudut. Aku memutuskan untuk mendekatinya. Rita. Dia menoleh, sedikit terkejut. Ibu Binta, ada yang bisa saya bantu? Kau bekerja di sini? Ya,
Sudah 3 bulan. Shift malam. Dia membersihkan tangannya di apron. Lebih tenang di malam hari, dan tipsnya lebih baik. Aku lihat kau sudah pindah kos ke tempat yang lebih baik. Dia mengangguk. Iya, terima kasih. Saya sedang menabung untuk kuliah lagi. Kali ini saya bayar sendiri. Ada kebanggaan dalam suaranya yang membuatku tersenyum. Bagus. Jurusan apa? Manajemen. Saya ingin punya bisnis kecil-kecilan suatu hari nanti. Dia menatapku langsung. Saya belajar bahwa lebih baik membangun sesuatu sendiri daripada merebut milik orang lain. Kami diam sejenak, lalu aku berkata, "Aku bangga padamu, Rita." Matanya berkaca-kaca. "Maaf, Kak. Maaf untuk segalanya." "Sudah cukup," jawabku. "Aku sudah memaafkanmu." Tapi karma tidak hanya berhenti pada Rita. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menghadiri acara amal, aku bertemu dengan Mas Tegar, atau lebih tepatnya, mantan suamiku yang sekarang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan mobil. Ibu Binta, sapanya dengan formal, mengenakan seragam sales yang tidak terlalu pas di badannya. "Tegar, kau bekerja di sini?" Dia mengangguk, wajahnya memerah. "Iya. Sejak perusahaan saya bangkrut." Kami berbicara sebentar. Ternyata dia sekarang tinggal di kos sederhana di pinggiran Jakarta. Harus naik angkutan umum 2 jam setiap hari untuk sampai ke kantor. Gajinya hanya 1/10 dari yang dulu dia habiskan untuk makan malam mewah. "Rita dan kamu?" tanyaku penasaran. Dia menggeleng. "Kami putus sebulan setelah perceraian kita. Ternyata, tanpa uangmu, kami tidak punya banyak kesamaan." Aku menghela napas. Aku tidak bermaksud untuk. "Tidak, ini bukan salahmu," potongnya cepat. "Ini salahku. Aku terlalu fokus pada materi, sampai lupa bahwa ada hal lebih penting dari uang." Sebelum kami berpisah, dia berkata, "Aku senang melihatmu bahagia, Binta. Kau pantas untuk itu." Pertemuan-pertemuan ini membuatku merenung. Dulu, aku membayangkan akan merasa puas melihat mereka menderita. Tapi yang kurasakan justru sedih. Sedih karena waktu dan cinta yang terbuang percuma. Minggu berikutnya, aku mendapat kabar mengejutkan dari teman. Rita diterima di Universitas Negeri dengan beasiswa. Dia mengirimiku pesan. "Kak, saya diterima di UI. Atas usaha sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Baik untuk kebaikanmu maupun untuk pelajaran dari sakitmu." Aku membalas, "Selamat. Kau akan jadi hebat." Sementara Mas Tegar, menurut kabar yang kudapat, mulai naik pangkat menjadi supervisor. Dia belajar dari nol, dan kali ini, dengan usaha sendiri. Suatu malam, saat duduk sendirian di balkon, aku menyadari sesuatu yang penting. Karma bukan tentang balas dendam atau membuat orang menderita. Karma adalah tentang memberikan pelajaran yang dibutuhkan seseorang untuk tumbuh. Mereka berdua telah belajar. Rita belajar tentang arti kerja keras dan harga diri. Mas Tegar belajar tentang integritas dan tanggung jawab. Dan aku belajar tentang kekuatan diri sendiri dan arti memaafkan. Dengan pelajaran ini, kami semua akhirnya bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari kebencian, dan bebas untuk menjadi versi terbaik dari diri kami masing-masing. Dan mungkin, inilah karma yang sebenarnya. Bukan menghancurkan, tapi membangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat dan bijaksana. Bab 16. Kebangkitan Binta. 1 tahun telah berlalu sejak perceraianku. Musim penghujan kembali tiba, tetapi kali ini, ia menyambut versi diriku yang sama sekali baru. Perusahaan konsultanku tidak hanya bertahan dari gejolak ekonomi, malah berkembang pesat hingga membuka 2 cabang baru di Surabaya dan Bali. Aku kini menjadi sosok yang sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar bisnis, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan ketika aku masih menjadi istri Tegar. Suatu pagi yang cerah, aku duduk di teras belakang rumah yang telah direnovasi total. Desainnya kini lebih minimalis dan mencerminkan kepribadianku. Kuat, elegan,
dan mandiri. Neneng menghampiriku dengan segelas jus jeruk segar dan selembar undangan. Bunda, ini ada undangan dari Kamar Dagang Indonesia. Mereka ingin Bunda menjadi keynote speaker di acara mereka bulan depan. Aku menerima undangan itu dengan senyum. Terima kasih, Neneng. Tolong konfirmasi keikutsertaan saya. Bunda sekarang jadi terkenal sekali ya, kata Neneng dengan bangga. Tadi pagi saja ada wawancara dari majalah bisnis. Ini semua berkat dukungan orang-orang seperti kamu, Neneng. Aku menepuk pundaknya dengan hangat. Pukul 10 pagi, aku sudah berada di kantor baruku di lantai 25 gedung perkantoran elit. Ruang kerjaku yang luas dengan dinding kaca menghadap langsung ke selatan Jakarta adalah simbol pencapaianku. Di meja kerjaku sudah menunggu Sari, asisten pribadiku yang cekatan. Bu Binta, ada janji dengan klien baru dari Singapura pukul 11. Dan siang ini ada meeting dengan tim dari Bali via conference call. Baik, Sari. Tolong siapkan semua data untuk klien Singapura tersebut. Aku duduk di kursi kerjaku, memandangi kota yang sibuk di bawah. Oh iya, bagaimana progres program beasiswa untuk perempuan pengusaha muda itu? Sudah berjalan dengan baik, Bu. Kita sudah memilih 5 penerima pertama. Mereka akan mulai magang di perusahaan kita bulan depan. Program beasiswa itu adalah salah satu proyek kebanggaanku. Aku ingin membantu perempuan-perempuan muda untuk mandiri secara finansial, sesuatu yang kupahami betul pentingnya. Siang hari, saat jeda makan siang, aku memutuskan untuk menyambangi butik favoritku di plaza sebelah. Saat sedang memilih blazer baru, seorang wanita mendekatiku. Ibu Binta, bukan? Wanita parubaya itu tersenyum. Saya ibu dari salah satu penerima beasiswa Anda. Putri saya, Dina. Saya ingin berterima kasih langsung. Kami pun mengobrol sebentar. Ceritanya, Dina adalah anak tunggal yang harus menghidupi ibunya setelah ayahnya meninggal. Dengan beasiswa dariku, dia bisa mengembangkan usaha catering kecil-kecilan yang kini mulai berkembang. Saya membaca kisah ibu di majalah, kata wanita itu. Bagaimana ibu bangkit dari keterpurukan. Itu yang menginspirasi Dina untuk tidak menyerah. Perkataan itu membuatku tersentuh. Tidak kusangka perjalananku bisa menginspirasi orang lain. Sore harinya, di sesi coaching dengan para penerima beasiswa, Dina bercerita dengan mata berbinar. Bu, usaha catering saya sudah dapat order tetap dari 3 kantor. Saya bahkan bisa mempekerjakan 2 orang lagi. Luar biasa, Dina. Aku tersenyum bangga. Ingat, kesuksesan bukan tentang seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa banyak orang yang bisa kamu bantu dengan kesuksesanmu. Malam itu, saat aku sedang bersantai di rumah, telepon dari seorang teman lama menghampiri. Binta, aku tidak percaya. Kamu jadi pembicara di forum bisnis internasional bulan depan. Aku baca di berita. Ya, memang, jawabku sederhana. Tapi yang lebih penting, bagaimana kabarmu? Kami mengobrol lama. Temanku itu bercerita bahwa dia juga sedang melalui proses perceraian yang sulit. Tapi melihat kamu bisa bangkit dan bahkan lebih sukses dari sebelumnya, itu memberi aku harapan, Binta. Kita lebih kuat dari yang kita kira, kataku. Terkadang kita harus dijatuhkan dulu untuk menyadari betapa kuatnya kita bisa bangkit. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela, memandangi kota yang tidak pernah tidur. Pencapaian materi memang membanggakan, tapi yang lebih berharga adalah kemampuan untuk membagikan berkah dan inspirasi pada orang lain. Aku kini bukan lagi Binta yang patah hati karena dikhianati. Aku adalah Binta yang bangkit, seorang perempuan tangguh yang tidak hanya membangun kembali hidupnya, tapi juga membantu orang lain untuk menemukan kekuatan mereka. Dan esok hari, akan ada babak baru yang menantiku. Tapi kali ini, aku menyambutnya dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Karena aku telah belajar bahwa di dalam diriku ada kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Kekuatan untuk bangkit lebih tinggi setiap kali dijatuhkan. 2 tahun telah berlalu sejak semua drama pengkhianatan dan perceraian itu. Hari ini, aku berdiri di tepi pantai Sanur, Bali, menyaksikan matahari terbit yang memancarkan warna jingga keemasan di langit.
Angin sepau-sepau berbisik lembut, seolah memberi restu untuk babak baru dalam hidupku. Di sampingku, seorang pria tampan dengan mata penuh cinta memegang tanganku erat. Dewa, seorang pengusaha restoran sukses yang kutemui 6 bulan lalu dalam sebuah acara amal. Bahagia, sayang? Tanya Dewa sambil menatapku lembut. Sangat, jawabku, menyandarkan kepala di pundaknya. Tidak pernah kubayangkan bisa sebahagia ini. Perjalanan kami berawal dari pertemanan yang tumbuh menjadi cinta. Dewa tahu semua kisah masa laluku, dan dia tidak pernah menjadikannya sebagai celah. Sebaliknya, dia justru mengagumi kekuatanku untuk bangkit. Kau mengajariku arti ketangguhan, katanya suatu kali. Saat kami berjalan menyusuri pantai, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama, Rita. Kini hubungan kami sudah membaik, meski tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Kak, selamat pagi. Suara Rita terdengar cerah. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku lulus ujian akhir dengan predikat cum laude. Selamat, Dik. Ibu pasti sangat bangga di sana. Hatiku hangat mendengar kabar baiknya. Terima kasih untuk segala. Ya, untuk segalanya. Kak, untuk pelajaran berharganya. Untuk kesempatan kedua. Untuk segalanya. Suaranya bergetar penuh emosi. Kau yang berusaha sendiri, Rita. Aku hanya memberimu kesempatan, tapi kau yang memanfaatkannya dengan baik. Setelah menutup telepon, Dewa memeluk pundakku. Rita. Aku mengangguk. Dia lulus cum laude. Hidupnya sekarang jauh lebih baik. Bekerja sambil kuliah memang berat, tapi dia berhasil. Kau wanita yang luar biasa, Binta. Bisa memaafkan dan bahkan mendukungnya setelah semua yang terjadi. Sakit hati itu perlu, tapi menyimpan dendam hanya akan meracuni diri sendiri, jawabku bijak. Beberapa jam kemudian, saat kami sedang sarapan di restoran hotel, seorang kenalan lama mendekati meja kami. Binta, tidak kusangka bertemu kamu di sini. Ibu Sinta, pengacaraku dulu, berdiri dengan senyum lebar. Dia memandang Dewa yang duduk di sampingku. Dan ini pasti? Dewa, pacarku. Perkenalku bangga. Dewa, ini Ibu Sinta, pengacara yang membantuku melalui masa-masa sulit dulu. Mereka berjabat tangan hangat. Senang bertemu denganmu, Ibu Sinta. Binta sering bercerita tentang betapa profesionalnya ibu. Ibu Sinta duduk bergabung dengan kami. Binta, kamu tahu, beberapa waktu lalu aku bertemu dengan Tegar. Aku mengangkat alis. Oh, dia sekarang menikah dengan sekretarisnya. Hidupnya sederhana, tapi katanya dia lebih bahagia sekarang. Dia bilang, semua pelajaran dari pernikahan denganmu membuatnya menjadi suami yang lebih baik. Mendengar kabar itu, aku tersenyum lega. Aku senang mendengarnya. Semoga dia benar-benar bahagia. Ibu Sinta menggeleng takjub. Kamu benar-benar istimewa, Binta. Bisa berbesar hati seperti ini. Setelah Ibu Sinta pergi, Dewa menggenggam tanganku. Aku bangga padamu. Tidak semua orang bisa sekuat dan sebesar hatimu. Seseorang pernah bilang padaku, kebahagiaan adalah balas dendam terbaik, kataku sambil tersenyum. Dan sekarang aku mengerti maknanya. Siang itu, kami mengunjungi panti asuhan yang kubinai. Melihat senyum anak-anak itu, hatiku berbunga-bunga. Dewa yang dengan sabar bermain dan bercanda dengan mereka, membuatku yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk hidupku. Saat kita menikah nanti, aku ingin kita mengadopsi salah satu dari mereka, bisik Dewa tiba-tiba. Mataku berkaca-kaca. Kau serius? Dengan segala hatiku. Cintamu telah mengajariku arti berbagi. Sore hari, saat kami bersantai di villa, ku terima pesan dari Neneng yang masih setia mengurus rumahku di Jakarta. Bunda, semua baik-baik saja di sini. Tanaman anggrek Bunda sedang berbunga indah. Neneng doakan Bunda dan Mas Dewa bahagia selalu. Kubalas pesannya dengan hangat. Betapa beruntungnya aku memiliki orang-orang seperti Neneng dalam hidupku. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip, Dewa tiba-tiba berlutut. Binta, kamu adalah wanita terhebat yang pernah kukenal. Maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku?
Dia membuka kotak kecil berisi cincin berlian yang elegan. Air mataku menetes. Ya, aku mau. Dia memasangkan cincin itu di jariku, lalu kami berpelukan erat. Di kejauhan, ombak terus bernyanyi, mengiringi janji suci kami. Hidup memang tidak pernah bisa kita prediksi. Dulu, aku mengira akhir ceritaku akan berakhir tragis. Tapi ternyata, Allah menuliskan akhir yang jauh lebih indah dari yang bisa kubayangkan. Pengkhianatan, rasa sakit, dan air mata, semuanya membawaku pada kebahagiaan sejati ini. Dan yang terpenting, semua itu mengajariku satu hal, bahwa kita tidak pernah benar-benar kalah selama kita masih punya kekuatan untuk bangkit, memaafkan, dan mencintai lagi.